Halo nakama, kembali lagi bersama kami di Cinime, cerita anime. Kali ini kita akan menceritakan sebuah anime yang berjudul Tensei Kizoku Kantei Skill Nariagaru, di mana anime ini menceritakan seseorang yang bereinkarnasi menjadi seorang bangsawan yang memiliki sebuah kemampuan unik untuk menilai orang lain dengan presisi. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja ke alurnya. Cerita diawali dengan sebuah prolog yang menceritakan mengenai sebuah benua bernama Summerford, yang dulunya benua tersebut dikuasai oleh 7 negara, yaitu Kerajaan Rovale, Ansel, Paradel, Kenship, Zeus, Seis, dan Mission. Lalu Ansel melahap 6 kerajaan tersebut dan berganti nama menjadi Kekaisaran Summerford. Di tahun 212 kalender sejarah Summerford, terlihat seorang anak bangsawan yang sedang mengantarkan kepergian sang ayah bersama dengan 2 adik kembarnya. Di sini diperlihatkan jika ia nampak berterima kasih pada ayahnya karena telah mengajarkan mereka berbagai banyak hal. Di mana di sini juga diperlihatkan beberapa orang yang kemungkinan adalah bawahan dari si lelaki tersebut. Sosok pemuda bangsawan tersebut bernama Ars, di mana mulai hari tersebut ia akan menjadi kepala keluarga Loven. Scene kemudian berpindah di sebuah dunia yang berbeda, di mana terlihat seseorang lelaki baru saja pulang dari kerja kantorannya. Hingga di pagi harinya, saat ia akan berangkat bekerja, lelaki tersebut tiba-tiba saja terserang sebuah penyakit secara mendadak. Tak lama kemudian, ia pun terbangun di sebuah dunia yang berbeda, dan ia pun disambut oleh seseorang wanita cantik berambut merah dan seekor anjing yang bisa terbang. Setelah itu, datanglah seorang pelayan yang mengatakan jika bayi yang dilahirkan nampak begitu lucu, yang ternyata pria sebelumnya telah bereinkarnasi menjadi seorang bayi di dunia lain. Dan pada saat itu, tahun 200, kalender sejarah Summerford, yang mana seorang bayi bernama Ars Loven lahir di kota Ramberg, Provinsi Mission. 3 tahun kemudian, Ars telah beranjak dewasa, dan ia menjadi seorang yang gemar belajar, hingga ia pun mulai memahami dunia tersebut. Di mana ia lahir di Kekaisaran Summerford yang menguasai benua Summerford, di mana dunia tersebut terdapat sebuah teknologi bernama sihir yang bisa menciptakan sebuah keajaiban. Dan menurutnya, hal itu nampak seperti di dalam sebuah game. Dijelaskan, jika Ars lahir di keluarga bangsawan bernama Loven, di mana keluarga mereka memerintah di sebuah kota bernama Ramberg, yaitu sebuah daratan kecil yang memiliki populasi kurang lebih 1000 orang. Ars pun tinggal di sebuah rumah yang begitu luas, hingga ia salah mengira jika itu merupakan sebuah kastil. Tak hanya itu, ia juga memiliki banyak pelayan yang mengurus segala urusan rumah tangga. Bahkan keluarga Loven juga memiliki chef pribadi yang bisa membuat Ars makan enak setiap harinya. Selain itu, diketahui jika Ars memiliki sebuah kekuatan yang tak dimiliki oleh orang lain. Hingga kemudian, Ars pun nampak datang di tempat pelatihan prajurit untuk menonton latihan mereka. Di sini, ia mulai menggunakan kemampuannya yang bernama penilaian untuk melihat potensi para prajurit di sana. Hingga ia pun melihat salah seorang prajurit yang memiliki bakat memanah, namun ia malah menggunakan sebuah tombak sebagai senjata utamanya. Setelah itu, Ars pun memanggil orang tersebut yang bernama Millet, di mana Ars bisa mengetahui setiap nama orang hanya dengan kemampuan menilainya. Kemudian, Ars pun meminta agar Millet menggunakan sebuah busur panah sebagai senjata utamanya. Meski pada awalnya Millet mengatakan jika panah merupakan sebuah senjata yang begitu payah karena hanya bermain dari jarak jauh, ia pun akan mencoba menggunakannya karena Ars yang meminta. Hingga akhirnya, Millet pun mencoba menggunakan panah. Bahkan Ars juga meminta agar ia memanah dari jarak yang lebih jauh. Hingga melihat itu pun membuat semua orang di sana mengatakan agar Millet menggunakan panah sebagai senjata utamanya. Bahkan mereka menegaskan secara jujur jika Millet terlalu payah saat menggunakan tombak. Setelah itu, para prajurit pun menanyakan mengenai Ars yang bisa tahu jika Millet memiliki bakat memanah. Hal itu pun membuat Ars berbohong jika itu hanyalah firasatnya saja. Ars berbohong karena ia tahu jika kekuatan yang bisa melihat rasio, angka kemampuan, dan bakat seseorang pasti tak akan ada yang mempercayainya. Meski demikian, kekuatan yang ia miliki berarti nyata. Namun entah kenapa ia tak bisa menilai dirinya sendiri. Di malam harinya, keseharian Ars nampak berjalan seperti biasa, di mana ia terus mendapatkan makanan mewah sebagai seorang bangsawan. Di sini sang ayah kemudian menanyakan Ars yang bisa menyadari jika Millet memiliki bakat memanah. Untuk itu pun, sang ayah meminta agar Ars terus mengasah firasatnya tersebut, agar ia bisa menggunakannya saat menjadi pemimpin suatu saat nanti. Sang ayah juga menegaskan, jika kekuatan untuk mengetahui potensi orang lain merupakan salah satu hal yang penting sebagai seorang pemimpin. Mendengarnya, Ars pun langsung mengiyakan perkataan sang ayah, dikarenakan suatu saat ia akan menjadi penerus dari ayahnya tersebut. Sejak itu pun, Ars mulai mempelajari mengenai negerinya,
Lalu ia juga menyadari jika masa depannya tak akan cerah. Hal itu dikarenakan pemerintahan Kekaisaran Summerford yang korup, hingga mengakibatkan pemberontakan para petani di berbagai wilayah. Dan untuk menumpas pemberontakan, bangsawan di tiap wilayah mulai memperkuat daerah otonominya masing-masing. Namun, negeri tersebut tetaplah bobrok. Dan jika hal itu terus saja terjadi, maka Kekaisaran Summerford akan runtuh nantinya. Hingga ia merasa jika peperangan besar akan terjadi. Dan pada saat itu, Ars harus memimpin pasukan di wilayahnya. Meski demikian, Ars merasa ragu jika dirinya bisa melindungi rakyat di wilayahnya atau tidak. Dikarenakan saat ini semua orang nampak berbuat baik padanya. Hal itu membuat Ars semakin bertekad untuk melindungi mereka. Setelah itu pun, Ars mulai berjalan-jalan ke desa sendirian dan mulai mencari seseorang yang memiliki bakat tertentu. Beberapa waktu berlalu, Ars yang terus menggunakan penilaian nampak begitu kelelahan karena ia harus terus menggunakan kemampuannya tersebut. Hingga tak lama kemudian, ia melihat seseorang dari ras Marka yang diusir dari sebuah restoran, di mana ras Marka adalah sebuah ras yang berasal dari luar benua Summerford, di mana kebanyakan dari mereka dibawa sebagai seorang budak. Dan tak lama setelah itu, Ars nampak memberikan sebuah roti pada pria tersebut. Hingga hal itu pun membuat warga di sana malah menggunjing Ars yang menolong ras Marka tersebut. Hingga kemudian Ars mulai menggunakan kemampuannya. Dan kemudian Ars pun mulai menggunakan kemampuannya. Hingga setelah orang tersebut pergi dari Ars, hal itu membuat Ars terus membuntutinya karena merasa penasaran. Meski demikian, orang tersebut menyuruh agar Ars tak membuntutinya terus, dikarenakan nantinya ia akan dimarahi. Meski demikian, secara tegas tiba-tiba Ars meminta agar pria tersebut menjadi pengikutnya. Hal itu dikarenakan Ars berniat akan mengumpulkan orang-orang unggulan dan memperkuat wilayahnya dengan skill penilaian yang ia miliki. Meski pria tersebut terus menolak karena ia adalah seorang dari ras Marka yang selalu ditindas dan diperbudak, hal itu tak membuat Ars menyerah begitu saja. Singkat waktu, Ars akhirnya bisa membawa pria ras Marka tersebut ke rumahnya, dan kemudian ia menyuguhi pria tersebut dengan hidangan mewah yang disajikan. Meski demikian, pelayan di sana malah mengatakan jika ia tak bisa memberi hidangan yang sama dengan Ars. Bahkan orang-orang di sana nampak mendiskriminasi pria tersebut yang berasal dari ras Marka. Meski demikian, dengan senang hati, Ars nampak menawarkan makanannya pada si pria Marka tersebut. Karena itu juga, para pelayan pun langsung memberikan hidangan yang sama pada si pria Marka tersebut. Kemudian, diceritakan jika pria Marka tersebut merupakan seorang tentara bayaran, yang mana rekannya banyak yang telah meninggal hingga kelompoknya dibubarkan. Dan pada akhirnya, ia pun tiba di Rumble. Singkat waktu, Ars nampak menemui ayahnya dan mendiskusikan mengenai pria tersebut yang ingin ia jadikan sebagai bawahan. Mendengar itu, si ayah menyatakan jika hal itu tak bisa dilakukan, dikarenakan sampai saat ini belum pernah ada seseorang yang menjadikan ras Marka sebagai seorang pengikut. Karena itu, Ars menegaskan jika pria Marka bernama Ritz Moses tersebut memiliki bakat yang sangat besar. Dan ia juga mengatakan jika mereka akan rugi jika tak menjadikan Ritz sebagai seorang pengikut. Untuk itu pun, Ars meminta agar mereka harus menguji Ritz terlebih dahulu. Mendengar itu pun, ayahnya menyetujui agar mereka harus menguji Ritz terlebih dahulu. Hingga hal itu membuat Ars merasa jika Ritz pasti akan berhasil di militer. Namun hal mengejutkan pun terjadi, di mana sang ayah mengatakan jika ujian yang dilangsungkan adalah simulasi pertarungan dengannya. Dan apabila Ritz menang, maka ia akan dianggap lulus. Setelah itu, Ritz pun bertanya alasan Ars yang ingin menjadikannya sebagai seorang pengikut. Ars pun menjawab jika ia membutuhkan Ritz, karena suatu hari nanti ia akan menjadi pemimpin wilayah. Dan saat itu tiba, ia ingin Ritz membantu di sampingnya. Mendengar itu, Ritz pun akan berusaha semaksimal mungkin. Singkat cerita, ujian pun akan dilakukan, di mana para prajurit di sana pada awalnya nampak penasaran dengan kedatangan Ritz di tempat pelatihan. Hingga tes pun akan dimulai, di mana jika Ritz mampu mengenai ayah Ars dalam waktu yang telah ditentukan, maka Ritz akan dianggap lulus. Meski demikian, Ars merasa jika Ritz bisa melakukan hal itu, dan setelah mengenalkan nama masing-masing, mereka pun mulai berduel. Para prajurit yang melihat pertarungan mereka merasa terkejut, dikarenakan para prajurit yang ada di sana tak ada satupun yang bisa menangkis serangan dari ayah Ars. Namun, Ritz nampak tak mundur sedikit pun. Bahkan Raven sebagai pemimpin nampak bertarung dengan serius. Meski begitu, si prajurit menegaskan jika Ritz tak akan bisa menyentuh ahli pedang nomor 1 di Rambrek tersebut. Namun, sesaat Ritz yang mengingat perkataan Ars jika ia membutuhkannya, tiba-tiba ia kembali bangkit dengan menunjukkan raut wajah yang berbeda. Hingga ternyata
Ritz berhasil mengenai Raven sebelum waktu habis. Dan sesuai janji, maka Ritz akan diangkat sebagai seorang prajurit. Setelah itu, Ars nampak berterima kasih pada ayahnya. Dan kemudian Raven menegaskan jika kemampuan yang dimiliki Ars nampaklah nyata. Dan ia merasa jika Ars memiliki sebuah kekuatan istimewa. Meski pada awalnya Raven merasa khawatir dengan Ars dengan perang dunia yang akan datang. Namun sepertinya, sang ayah merasa jika Ars akan menjadi orang hebat. Bahkan ia merasa jika Ars bisa saja menjadi seorang kaisar. Singkat waktu, Ritz pun telah diangkat sebagai seorang prajurit. Yang bahkan ia diberikan pekerjaan tambahan sebagai seorang pelayan. Dan karena itu pun, Ritz berterima kasih pada Ars dan berjanji akan terus melindunginya. Beberapa bulan sejak kedatangan Ritz di keluarga Löwen, terlihat saat ini ia telah menjadi sosok yang bisa diandalkan di kediaman Löwen. Bahkan saat ini ia telah berkembang begitu pesat, hingga kebijaksananya berkembang juga. Dan sekarang, ia telah menjadi sosok yang paling berwawasan di antara keluarga Löwen. Bahkan semua orang yang ada di kediaman Löwen telah menerimanya dengan tulus setelah memahami sifat yang dimilikinya. Tak hanya itu, saat ini Ritz menjadi perbincangan di antara para pelayan karena ia menjadi sosok yang sangat bisa diandalkan. Karena itu juga, para pelayan merasa jika Ritz cukuplah keren. Dan saat ini, Ritz juga mampu mengajarkan sebuah pengetahuan pada Ars, yang mana ia menjelaskan jika dahulu benua Summerford terdapat 7 negara, lalu semuanya disatukan menjadi Kekaisaran Summerford. Pada saat itu, Kerajaan Ansel melakukan perdagangan dengan negara di luar benua Summerford, mengumpulkan pasukan dan mulai bergerak untuk menguasai kerajaan lain. Setelah memerintah seluruh negeri, Raja Ansel bernama Anazas Biodoras kemudian menjadi seorang kaisar, dan kekaisaran mereka dinamakan Kekaisaran Summerford. Semua itu telah terjadi semenjak 200 tahun yang lalu. Tetapi, saat ini Kekaisaran Summerford tengah berada dalam keadaan sekarat, di mana kepala kekaisaran saat ini yaitu Biodoras ke-12 masih berumur 8 tahun, yang mana kuasa sebenarnya berada di tangan para pengikut yang fokus pada konflik antar faksi. Bahkan diketahui jika pemerintahnya benar-benar cukup korup. Dikarenakan fungsi pemerintahan tak berjalan dengan baik, maka pemberontakan terjadi di berbagai tempat. Akibatnya, gubernur daerah mulai memperkuat daerah otonom masing-masing dan mulai mengabaikan kekaisaran. Mendengar itu, Ars merasa meskipun saat ini peperangan yang biasa dipimpin ayahnya adalah peperangan kecil, namun suatu saat ia merasa jika perang besar akan terjadi. Karena itu, dengan kemampuan Ars, dirinya akan menyiapkan orang terbaik untuk peperangan tersebut. Meskipun sebenarnya akan lebih baik jika tak ada peperangan. Setelah itu, Ars pun mulai bertanya daerah yang akan terjadi peperangan besar dalam waktu dekat. Menurut Ritz, Provinsi Mission yang merupakan daerah mereka memiliki sebuah potensi atau ancaman akan terjadinya perang besar. Hal itu diakibatkan oleh gubernur yang saat ini menjabat, kondisinya semakin memburuk karena umur, di mana ia juga memiliki 2 putra, yang biasanya pewarisnya adalah putra pertama. Tetapi karena sang adik memiliki keunggulan, sang gubernur merasa bingung akan mewariskan tahta pada siapa. Dan apabila sang gubernur meninggal sebelum bisa memutuskan, maka hal itu akan berpotensi memunculkan perang besar. Hal itu dikarenakan kedua putranya berniat menjadi seorang pewaris. Dan jika hal itu terjadi, ayah Ars berpikir akan memihak pihak kakak yang lumrah menjadi seorang pewaris. Meski demikian, Raven sebagai seorang yang hanya memimpin kecamatan tak akan bisa menentukan untuk memihak siapa. Dijelaskan, jika setiap provinsi dibagi menjadi beberapa kabupaten, yang mana daerah Rambek berada di Kabupaten Kanare, dan ayah Ars adalah bawahan daripada Bupati Kanare. Lalu jika disederhanakan, wilayah yang dipimpin keluarga Löwen adalah Kecamatan Rambek, Kabupaten Kanar, Provinsi Mission, Kekaisaran Summerford. Namun semua hal itu malah semakin membuat Ars cemas, karena dirinya juga masihlah bocil yang tak tahu apapun. Bahkan rekan-rekan yang ia miliki saat ini hanyalah Ritz saja. Meski demikian, Ritz menyampaikan jika kejadian tersebut kemungkinan adalah kesempatan, yang mana menurut Ritz jika mereka bisa berjasa dalam peperangan, maka pemimpin wilayah seperti Raven bisa naik pangkat. Untuk itu, Ritz mengajak Ars mengumpulkan kekuatan sebelum terjadi peperangan besar. Dan setelah itu, mereka berdua berniat mencari orang-orang yang memiliki sebuah potensi. Saat akan pergi, Ars melihat jika ayahnya sedang melakukan latihan. Dan setelah mengetahui jika Ars akan pergi ke kota untuk mencari seseorang yang berpotensi, Raven kemudian meminta agar Ars bisa mencari seseorang yang ahli dalam sihir. Dikarenakan, sihir akan menjadi aspek penting dalam peperangan nantinya. Mendengar itu, Ars malah kembali mengingat saat dirinya disuruh sang ayah untuk menggunakan sihir dengan bantuan alat sihir. Namun kocaknya, ia hanya bisa mengeluarkan ampas saja. Singkat waktu, mereka pun sampai ke kota yang merupakan wilayah pusat dari Kabupaten Kanar. Dan setelah melihat wajah bahagia dari masyarakat yang ada di sana, Ars kemudian berpikir jika dirinya juga menginginkan orang-orang dari wilayah Rambek terlihat ceria seperti mereka. Di samping itu, Ritz mengatakan jika mereka bisa menemukan orang-orang berpotensi dari banyak orang di sana. Hingga akhirnya, Ars pun mulai menggunakan kemampuan penilaiannya. Singkat waktu, Ars nampak masih belum menemukan orang yang ia cari selama ini, hingga hal itu juga membuat Ritz mengatakan agar mereka berhati-hati di sana. Sembari berjalan,
Ars dikejutkan saat melihat sebuah gang sempit yang dihuni oleh para gelandangan. Karena itu, Ditz menegaskan jika orang-orang kaya ada, maka sebaliknya juga akan terjadi. Meskipun Ditz begitu memahami apa yang Ars inginkan, namun Ditz menegaskan jika saat ini mereka tak bisa berbuat banyak. Karena itu juga, Ars pun kemudian mempelajari hal baru, di mana meskipun ia melihat jika sesuatu yang dilihat dari luar nampak bagus, tetapi belum tentu dengan isinya. Meski begitu, Ars masih memiliki tekad untuk membuat wilayah yang luar dan dalam nampak begitu indah. Namun meskipun pemikirannya begitu naif, ia merasa akan lebih baik jika di antara orang seperti mereka terdapat seseorang yang memiliki bakat. Dan secara mengejutkan, terlihat seorang bertudung yang mendengar percakapan mereka di sana. Setelah itu, mereka pun mulai pergi ke pasar, di mana pada saat itu Ars nampak begitu tertarik saat melihat jika seseorang sedang menjual sebuah telur naga dan akan langsung membelinya. Namun dengan tanggap langsung mengancam orang itu yang ternyata ia adalah pembohong. Karena merasa panik dengan Ditz yang telah marah, Ars kemudian meminta agar Ditz menghentikannya. Pada akhirnya, Ditz pun langsung meminta maaf pada Ars. Sedangkan Ars sendiri malah merasa bodoh karena dirinya mudah sekali ditipu oleh hal sepele. Karena itu juga, ia kemudian berniat akan belajar lebih banyak lagi. Sesaat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba dompet Ars pun dicuri oleh seseorang bertudung. Hingga kemudian Ditz pun menggendong Ars lalu mengejarnya. Singkat waktu, mereka sampai di sebuah gang di mana wanita anim berambut biru tersebut secara tiba-tiba dipukul oleh sekelompok orang yang telah menunggunya. Melihat itu pun, Ars meminta agar para berandal tersebut berhenti menyakiti si wanita berambut biru tersebut. Karena tak terima, berandalan tersebut malah akan menyerang Ars dan pertengkaran pun terjadi. Setelah mereka bertiga kabur, Ars merasa terkejut saat melihat jika wanita di depannya memiliki bakat sihir yang sangat luar biasa. Meskipun wanita bernama Charlotte tersebut masih berumur 11 tahun. Walaupun demikian, Ars juga melihat jika wanita tersebut tak memiliki suatu ambisi. Kemudian Ditz meminta agar gadis tersebut mengembalikan dompet Ars. Di samping itu, secara tiba-tiba Ars meminta agar si wanita tersebut menjadi pengikutnya. Karena menurutnya, tak akan ada orang lain lagi yang memiliki bakat seperti wanita anim di depan mereka. Mendengar hal itu, si wanita malah mengatakan jika ia tak sudi menjadi bawahan dari seorang bocil ingusan seperti Ars. Walaupun demikian, Ars tetap bersikukuh merekrutnya. Selain itu, Ars juga mengiming-imingi akan menggaji Charlotte setelah menjadi bawahannya. Yang pasti, Ars akan membuat Charlotte lebih sejahtera dari sekarang. Namun, Charlotte malah mengira jika perkataan seperti itu hanyalah sebuah omongan manis dari seorang yang berasal dari keluarga kaya raya. Charlotte mengatakan jika bangsawan memang selalu merasa di atas awan, hingga mereka seringkali berbuat semena-mena. Yang mana menurut Charlotte kebanyakan bangsawan menjalani kehidupan mereka seolah-olah memiliki hak istimewa. Charlotte juga menegaskan jika para bangsawan hanya lahir dalam keadaan beruntung. Dan hanya karena semua hal itu, para bangsawan kemudian selalu memandang rakyat jelata begitu rendah. Karena itu, Charlotte merasa jika ia tak rela jika dijadikan alat oleh bangsawan yang hanya hidup untuk bermewah-mewahan. Meskipun Ars telah menyatakan jika ia memiliki keinginan untuk membuat kota yang bisa ditinggali oleh orang-orang seperti Charlotte. Namun Charlotte tetap mengelak perkataan Ars sendiri, karena faktanya saat ini orang-orang yang menjadi gelandangan masih banyak. Dan mereka tak bisa menunggu suatu saat lagi. Bahkan sekali lagi Charlotte menegaskan jika ia tak mau menjadi pengikut bocil FF ingusan. Kemudian, Ditz yang memahami perasaan Charlotte mengatakan agar ia mengembalikan dompet Ars. Dijelaskan pula, jika 3 orang sebelumnya merupakan bawahan dari seorang pedagang budak di kota tersebut, yang mana ternyata Charlotte berhasil kabur dari mereka yang akan menjadikannya sebagai buta. Hal itu karena Charlotte merasa jika dirinya begitu cantik, dan ternyata Charlotte juga memiliki sifat yang suka dipuji. Meskipun dirinya bisa kabur, Charlotte tak bisa meninggalkan kota. Hal itu dikarenakan saat ini ia harus merawat beberapa bocil gelandangan yang kemudian mendatanginya. Melihat itu pun, Ars mengatakan jika ia akan menyerang merekrut Charlotte. Meski demikian, ia nampak memberikan bantuan padanya. Di malam harinya, Ars terlihat sedang merenung. Kemudian Ditz datang dan kembali mengatakan jika dirinya cukup memahami keadaan Charlotte. Bahkan ia nampak menenangkan Ars. Hingga tak lama kemudian, ia melihat para bocil yang dirawat oleh Charlotte nampak sedang mencarinya. Yang mana, menurut para bocil saat ini Charlotte telah tertangkap. Cerita kemudian memperlihatkan masa lalu dari Charlotte, yang mana ia telah melupakan saat terakhir kali ia menangis. Pada saat itu juga, ia melihat keluarga yang sangat harmonis hingga membuatnya sedih. Di suatu hari, ia yang akan membeli makanan karena kelaparan malah diusir oleh si pedagang karena dirinya gelandangan. Karena itu, ia menyadari jika dirinya tak diperlakukan layaknya manusia pada umumnya. Setelah itu, ia pun kemudian mulai mempertanyakan alasan kelahirannya di dunia. Kembali ke masa sekarang, yang mana Charlotte telah ditangkap oleh pedagang budak, bahkan ia juga disiksa meskipun ia tak bisa menangis. Setelah itu, si pedagang pun mengatakan agar para anak buahnya tak menyentuh wajah Charlotte karena ia akan dijual pada om-om cabul.
Mereka juga melihat jika Charlotte membawa sebuah dompet pemberian Ars. Karena itu, para berandal tersebut malah mengambilnya. Hingga hal itu kemudian membuatnya kembali mengingat para bocil yang selalu dirawatnya. Saat si pedagang melihat Charlotte yang terus berusaha kabur untuk kembali ke pelukan para bocil, hal itu membuat si pedagang budak mengatakan jika Charlotte kabur, ia hanya akan kembali ke kehidupan sengsaranya. Tak lama setelah itu, muncullah sosok misterius yang ternyata adalah Ritz, yang mana ia langsung mengalahkan musuh di sana. Sementara itu, Ars pun nampak menenangkan Charlotte, dan kemudian ia nampak berbincang dengan si penjual budak yang bernama Albert. Ars pun langsung menyatakan agar Albert melepaskan Charlotte. Namun Albert menyatakan jika Charlotte hanyalah seorang budak yang dianggapnya sebagai barang. Bahkan Albert juga menyatakan jika seharusnya Ars memahami itu, karena seringkali para bangsawan melakukan pembelian budak secara diam-diam. Di samping itu, Charlotte melarang Ars ikut campur dalam masalahnya, dikarenakan mereka hanyalah orang asing saja. Namun Ars mengatakan jika dirinya merasa penasaran dengan tatapan kosong yang selalu diperlihatkan oleh Charlotte. Di saat Ars terus memikirkannya, kemudian ia pun menyadari jika hal itu dikarenakan Charlotte yang tak memiliki ambisi ataupun keinginan. Saat si pedagang menanyakan maksud Ars, ia kemudian menjelaskan jika ambisi adalah sebuah harapan yang diam-diam dimiliki seseorang. Terkadang, hal itu bisa menjadi sebuah ancaman. Namun ambisi juga bisa menjadi sebuah harapan agar seseorang tak menyerah, maupun menjadi lebih baik. Karena Charlotte memiliki nilai ambisi hanya satu, hal itu artinya Charlotte telah menyerah pada masa depannya dan hal itu begitu menyedihkan. Mendengar itu, si pedagang budak hanya tertawa, dikarenakan budak memanglah seperti itu dan sudah sepantasnya budak tak memiliki masa depan. Namun Ars pun menentang pemikiran tersebut, bahkan ia menegaskan jika melindungi masa depan anak-anak adalah tugas daripada orang dewasa. Selain itu, Ars juga nampak begitu marah pada si penjual budak tersebut dan terus membela Charlotte dengan begitu gagah. Melihat itu, Charlotte kembali mengingat masa lalu kelamnya dan kembali mengingat saat terakhir kali ia pernah menangis, meskipun dirinya sudah tak mengingat lagi karena saking lamanya. Hal itu karena menurutnya menangis tak membuatnya bisa mendapatkan apa-apa, dan malah membuatnya tak akan bisa bertahan hidup. Dan pada saat itu juga, Charlotte pun mulai berhenti bermimpi, karena menurutnya takdir manusia telah ditentukan semenjak ia lahir. Charlotte juga menganggap jika dirinya selalu menutup hati, ia tak akan merasakan sakit hati saat mendapatkan berbagai cemooh dari orang lain. Hingga kemudian Charlotte menekankan jika yang menangis hanyalah orang-orang lemah saja. Untuk itu, ia pun kemudian berfokus hidup dengan kuat. Namun saat ini, dirinya malah dibuat menangis oleh ocehan dari si bocil FF. Bahkan ia menyuruh Ars pergi dari sana karena kondisi semakin kacau. Meski demikian, Ars meminta Ritz untuk mengatasi para berandal yang ada, hingga... Melihat itu, Charlotte merasa terkejut dengan kehebatan Ritz. Karena itu juga si pedagang kemudian mengeluarkan kartu asnya, yang ternyata ia memanggil sosok mantan tentara Kenner yang terlihat begitu besar, di mana ia telah diusir dari kemiliteran karena sifat buruknya. Meski Charlotte merasa jika ia sangatlah berbahaya, tetapi Ars pun mencoba menenangkannya. Hal itu dikarenakan ada sosok Ritz yang bersama mereka, dan hingga pada akhirnya. Melihat itu, si pedagang budak pun malah mengancam Ars, di mana ia kembali menyatakan jika Bupati Kanar melegalkan budak. Karena itu, Ars yang memahami hal tersebut kemudian berniat membeli Charlotte. Meski demikian, si pedagang malah tetap kekeh, namun karena kecerdasan Ritz yang bisa membalikan kata-kata, pada akhirnya si pedagang budak pun menyetujui jika Ars yang akan membeli Charlotte. Namun jika si pedagang masih tak mau menerimanya, Ritz akan menuntaskan segalanya dengan caranya sendiri. Dengan itu, si pedagang pun langsung mengiyakannya. Dengan merubah mimik wajahnya, Ritz mengatakan jika mereka akan membeli dengan tawaran yang lebih tinggi. Setelah itu, Ars kembali mengajak Charlotte pulang. Sebelum pergi, Charlotte mengatakan jika ia ingin menunjukkan suatu tempat pada Ars. Dan ternyata, Charlotte membawanya ke sebuah tebing yang memiliki pemandangan indah, yang mana ternyata tempat indah tersebut merupakan tempat rahasia daripada Charlotte. Di mana saat melihat pemandangan kota dari tempat tersebut, Charlotte merasa jika semua hal buruk yang ada di dalamnya semakin menghilang. Karena itu, terkadang dirinya datang dan melihat pemandangan dari situ. Ars pun kemudian menanyakan alasan Charlotte memberitahukan tempat tersebut padanya. Namun Charlotte kembali menanyakan impian Ars yang ingin membuat sebuah kota yang bisa ditinggali oleh orang-orang seperti Charlotte. Ars pun hanya menjawab jika dirinya menyukai anak-anak. Ya, meskipun saat ini dirinya juga masihlah bocil kocak. Ars pun kembali mengingat saat dirinya masih belum bereinkarnasi, yang mana saat merasa kelelahan dan capek dengan kesehariannya, ia kemudian mendapatkan semangat lagi saat melihat senyuman daripada anak-anak. Pada saat itu ia pun merasa jika senyum anak-anak merupakan sebuah senyum yang penuh dengan harapan. Dan dengan memiliki harapan, artinya semua orang memiliki kemungkinan di masa depan. Rasa antusias yang timbul dari harapan akan memiliki sebuah kekuatan besar, seperti Ars yang juga mendapatkan semangat dari perasaan tersebut. Untuk itu pula, Ars ingin membuat tempat agar anak-anak bisa terus memiliki sebuah harapan di masa depan nanti. Yang mana menurutnya,
hal itu adalah tugas dari orang dewasa yang memimpin sebuah wilayah. Karena itu juga, Ars kemudian bermimpi ingin membuat sebuah kota yang bisa membuat orang-orang seperti Charlotte merasa aman. Mendengar itu, Charlotte dan Ritz hanya tersenyum, hingga pada akhirnya Charlotte mengungkapkan jika ia akan mengikuti Ars dan menjadi seseorang yang terus melayaninya. Setelah itu, Ritz pun merasa jika mereka harus membuktikan kemampuan yang dimiliki Charlotte benar atau tidak dengan menggunakan sebuah katalis sihir. Meskipun Ritz tak meragukan kemampuan penilaian Ars, namun ia hanya ingin memastikan apakah Charlotte berbakat ataukah tidak. Meski demikian, hal itu adalah pertama kalinya bagi Charlotte menggunakan sebuah sihir, yang mana ia bahkan tak mengetahui cara menggunakan sebuah sihir. Karena itu, Ritz kemudian mengajarinya. Di samping itu, Ars nampak penasaran dengan kemampuan sihir dari Charlotte, karena semenjak pertama kali ia bertemu dengannya, sosok Charlotte memiliki bakat yang begitu tinggi. Dan kemudian, Charlotte nampak akan menggunakan sihirnya bernama Igni Erupt, hingga... Melihat itu, Ritz dan Ars nampak begitu terkejut. Meski demikian, Charlotte malah nampak tersenyum sembari menyombongkan kemampuannya yang begitu hebat. Bahkan, Ritz mengatakan jika ia tak bisa mengelak kehebatan dan bakat Charlotte yang begitu besar. Charlotte kemudian menanyakan apakah ia bisa mendapatkan tempat tinggal dan makanan saat menjadi pengikut Ars. Dengan tegas, Ars mengatakan jika ia akan tetap memberikannya meskipun tak seberapa. Bahkan ia juga akan menggajinya. Mendengar itu, Charlotte pun meminta agar Ars memberikan gajinya pada anak-anak yang selalu dirawatnya. Karena ia merasa jika tak ada dirinya, para bocil tersebut pasti akan kesusahan. Setelah itu, Ars pun mengatakan jika dirinya tak sabar lagi melihat dari masa depan Charlotte. Dengan menunduk, Charlotte berjanji jika ia akan berusaha sebaik mungkin demi mimpi Ars. Dan setelah itu, Charlotte juga nampak meminta maaf pada Ars karena kejadian sebelumnya yang mana ia malah berusaha mencopet Ars. Dan sebelum kembali, Charlotte pun masih merasa terkejut karena ia menjadi seorang pengikut dari orang yang lebih muda darinya. Meski demikian, masa depan yang sebenarnya mereka tunggu adalah masa depan dari sosok Ars sendiri. Mendengar itu pun, Ritz juga menyetujuinya. Sebelum kembali ke kediaman Leuven, Charlotte nampak berpamitan dengan para bocil yang ada di sana. Dan di sisi lain, Ars masih berpikir meskipun ia memiliki pengikut yang sangat bisa diandalkan, namun dirinya sendiri hanyalah bocil biasa yang akan menjadi pemimpin mereka di masa depan. Meski begitu, ia telah berjanji di mana ia akan membuat kota yang bagus, dan untuk itu pula ia akan berjuang begitu keras. Sesampainya di kediaman Leuven, sang ayah malah tak memperbolehkan wanita untuk berperang di pertempuran. Karena itu pun, Ars menyuruh Charlotte agar ia menunjukkan kekuatan yang dahsyat. Setelah itu, tanpa berpikir panjang, sang ayah langsung menerimanya dengan kocak. Beberapa tahun berlalu, tepatnya pada tahun ke-206 kalender Summerford, Ars nampak menyambut kembalinya ayahnya dari peperangan, di mana peperangan tersebut diakibatkan adanya sengketa dengan wilayah yang ada di Provinsi Seid. Dan ayah Ars nampak telah dikirim berkali-kali lipat untuk bertempur di sana. Tetapi sekembalinya pasukan, mereka malah terlihat berwajah ceria. Setelah itu, Ars pun menanyakan hasil dari perang tersebut yang ternyata mereka mendapatkan kemenangan telak. Namun Raven kembali menambahkan jika pada peperangan kali ini bintang utamanya adalah sang putri idola kita. Sementara itu, sudah 3 tahun berlalu semenjak kedatangan Charlotte. Kini ia menjadi semakin besar, maksudnya dewasa. Bahkan ia nampak menjadi sosok yang sangatlah tobrut atau tobrat brutal. Diceritakan jika kemunculan Charlotte di medan perang dianggap sebagai komet. Dalam sekejap saja, ia menjadi prajurit sihir yang paling ditakuti di medan perang. Lalu ia pun mulai dipanggil sebagai Putri Api Leuven. Berkat Charlotte, kini keluarga Leuven juga memiliki banyak penyihir yang mulai menonjol. Semua itu bisa berubah begitu drastis hanya dengan satu orang yang berbakat. Dan semua itu di luar prediksi Ars. Karena itu juga, Ars memahami jika kemampuan memang sepenting itu. Lalu, saat ini Ars telah memiliki 2 adik kembar yaitu laki-laki dan perempuan. Di mana menurut ibunya, 2 adik kembar Ars begitu mirip dengan kakaknya. Menurut Ars juga, kedua adiknya akan memiliki sebuah potensi yang bisa menopang keluarga Leuven nantinya. Tak lama setelah itu, Ritz membawa sebuah kabar baik pada Ars, di mana ia mengatakan jika mereka mungkin bisa menemukan orang baru. Ritz pun menceritakan jika ada seorang keluarga pemburu yang baru pindah ke Ramberg. Di sana terdapat 2 bersaudara yang tinggi dan kuat yang sepertinya bisa menjadi rekomendasi untuk menjadi prajurit. Singkat waktu, Ars dan 2 pengikutnya kemudian pergi ke rumah pemburu. Di jalan mereka pun melihat langsung kemampuan 2 bersaudara tersebut yang begitu pandai memanah. Saat Ars menilai mereka, terlihat mereka nampak memiliki potensi yang baik. Singkat cerita, Ars pun langsung pergi ke rumah kedua bersaudara tersebut, yang mana ia nampak disuguhi makanan oleh keluarga pemburu itu. Kemudian, Ars langsung mengutarakan tujuannya untuk merekrut kedua bersaudara menjadi seorang prajurit. Hal itu karena Ars merasa jika kedua orang tersebut memiliki bakat di militer. Ritz juga meyakinkan jika penilaian dari Ars terhadap seseorang sangatlah tepat. Sementara itu, ayah kedua bersaudara nampak begitu senang karena kedua anaknya bisa menjadi seorang prajurit yang selalu mereka impikan. Si ayah pun nampak begitu kagum dengan sosok Ars yang bisa diandalkan.
tak seperti anak bungsunya, yang mana menurut si ayah ia tak berkompeten seperti kedua kakaknya. Saat melihat jika anak bungsunya yang bernama Rosel tak berbuat sopan pada Ars, hal itu membuat si ayah memarahinya dan menyuruhnya untuk memperkenalkan diri. Melihat itu juga, Ritz pun menganggap jika Rosel benar-benar berbeda dengan kedua kakaknya. Namun saat Ars melihatnya dengan penilaian secara tiba-tiba, Ars pun merasa terkejut karena Rosel memiliki nilai kebijaksanaan yang sangatlah tinggi, seperti sosok prajurit masa lalu yang bernama Kuroda Kianbei. Bahkan Ars menganggap angka 109 yang dimiliki Rosel seperti seorang monster. Kemungkinan di Kekaisaran Summerford tidak ada yang bisa mengungguli kemampuan Rosel, meskipun ia masih berusia 5 tahun. Saat si ayah menyatakan jika Rosel memang sedikit kikuk, Ars secara mendadak mengatakan jika ia ingin menjadikannya sebagai pengikut juga. Kemudian Ars pun langsung mengajak Rosel sendiri untuk ikut dengannya. Namun di hadapan Rosel, ia merasa jika dirinya akan diberalat untuk peperangan. Karena itu, si ayah nampak meminta maaf pada Ars, bahkan ia merasa jika mustahil bagi Rosel untuk menjadi seorang pengikut. Dibandingkan dengan kedua kakaknya, Rosel begitu lemah dan penakut. Si ayah kemudian menjelaskan jika semenjak ibunya meninggal, Rosel mulai menyendiri dan mengurung diri. Si ayah pun merasa jika untuk berperang mungkin Rosel akan kesulitan, karena hidup dengan benar saja ia sudah begitu kesusahan. Bahkan si ayah merasa jika Rosel hanya akan menjadi beban saja. Ars kemudian menjelaskan jika kemampuan yang dimiliki Rosel bukanlah menjadi seorang prajurit seperti kedua kakaknya, namun ia memiliki sebuah kemampuan sebagai ahli strategi. Si ayah juga tak mengindahkan hal itu, karena memang anaknya memang kritis dan pintar berbicara, di mana menurut Ars, Rosel bisa membantu dengan kecerdasannya tersebut. Untuk itu pun, Ars kembali akan mengajak Rosel lagi, meskipun saat masuk ke dalam kamarnya, Rosel malah nampak begitu takut. Pada saat itu, Ars yang melihat jika Rosel gemar membaca buku langsung menanyakannya. Rosel pun menjelaskan jika itu adalah satu-satunya buku yang ia miliki, di mana buku tersebut merupakan pemberian dari ibunya. Rosel kemudian menceritakan jika dirinya memang payah dalam segala hal, namun saat membaca buku, semua hal bisa ia lupakan. Karena itu pun, Ars kemudian mengajak Rosel untuk pergi ke perpustakaan keluarga Loven, dan untuk itu, ia pun mau pergi ke sana. Singkat waktu, mereka pun pergi ke kediaman Loven, yang mana Ars langsung menunjukkan perpustakaan yang berisi banyak buku. Hingga beberapa waktu kemudian, Ars melihat jika Rosel nampak tertidur setelah membaca banyak buku. Menurut Ritz, Rosel bisa menyerap pelajaran dengan cepat. Kemudian saat Ars mencoba melihat dengan skill penilaiannya, ia dibuat terkejut saat mengetahui jika kemampuan dari Rosel terus meningkat. Bahkan Rosel mampu memperdalam pemahamannya dengan membuat suatu analogi yang begitu rumit. Mendengar hal itu, Ars pun merasa terkejut karena Rosel mampu menyerap ilmu pengetahuan dengan begitu cepat. Tak lama kemudian, kedua kakaknya nampak menjemput Rosel untuk pulang. Namun kedua kakaknya malah mengatakan jika mereka sebenarnya tak pernah diajarkan membaca. Namun, pada saat Rosel bangun, ia mengatakan jika saat kecil dirinya mengingat saat ibunya membacakan sebuah buku untuknya. Dan pada saat itu, Rosel pun mulai mencocokkan huruf yang tertulis dengan kalimat yang keluar dari ibunya. Lalu ia pun bisa membaca. Mendengar itu, membuat kakaknya malah terkejut karena waktu itu Rosel masih berumur 3 tahun. Namun Rosel mengatakan jika ia sudah mengingat semuanya semenjak ia lahir. Di malam harinya, Ars berdiskusi bagaimana cara mereka bisa meyakinkan keluarga Rosel dengan kemampuan Rosel yang sebenarnya. Ritz pun memberitahukan jika Ars bisa mengatakan jika Rosel bisa berburu meskipun tak menggunakan panah. Singkat waktu, Ars pun memberitahukan agar Rosel membuat sebuah jebakan untuk menangkap binatang buruan. Dan setelah meyakinkan Rosel dengan kata-kata manisnya, hal itu kemudian membuat Rosel akan mencobanya dan bisa membuat ayah terkejut. Singkat waktu, pada akhirnya Rosel memperlihatkan hasil pekerjaannya, yang mana ia bisa membuat sebuah jebakan dan menangkap binatang buruan dengan efektif dan efisien sesuai pemikiran dan pengetahuannya. Karena itu, si ayah kemudian meminta kedua kakak Rosel membawanya ke kediaman Loven. Bahkan ia meminta Ars untuk mengurus Rosel nantinya. Mendengar itu, Rosel malah salah mengira jika ia merasa dibenci ayah dan telah diusir oleh ayahnya. Meski demikian, Ars meminta agar Rosel kembali ke rumah terlebih dahulu. Sesaat Rosel sedang mengingat masa lalunya, ia kemudian mendengar jika ayahnya sedang berbicara dengan kedua kakaknya di atas genteng. Di saat si kakak menanyakan alasan ayah bersikap dingin dengan Rosel, ayah pun mulai menjelaskan jika ia pantas dibenci oleh Rosel, karena selama ini ia tak bisa menyadari bakat yang dimiliki oleh anaknya. Bahkan ia malah salah fokus pada ketidakmampuan Rosel hingga membuatnya terluka. Dan ia pun kemudian menganggap jika tak bisa mengetahui potensi anaknya adalah kegagalan seorang ayah. Saat ini, ayah pun menginginkan Rosel bisa hidup di tempat yang bisa membuat bakatnya bersinar. Namun si ayah mengetahui jika Rosel memiliki sifat seperti ibunya, yang mana pasti Rosel akan lebih mengkhawatirkan ayah daripada bakatnya sendiri. Jadi si ayah sebelumnya berniat membuat Rosel dendam padanya, sehingga ia bisa pergi dari rumah. Dan setelah itu, ia meminta pada kedua anaknya untuk menjaga Rosel sebagai gantinya.
Di keesokan harinya, terlihat Ars yang menjemput mereka bertiga. Namun, Russell nampak tak membalikan muka pada ayahnya. Bahkan sang ayah juga berlaku sama. Tetapi secara tiba-tiba, Russell mengatakan jika ia tak membenci ayahnya. Namun karena ia tak begitu berguna jika di rumah, ia akan ikut dengan Ars dan mempelajari sesuatu di sana. Lalu Russell juga meminta agar ia bisa hidup bersama dengan ayahnya lagi setelah dirinya berhasil nantinya. Setelah itu, Ars pun mengatakan jika ia merasa sangat senang karena masalah keluarga Russell telah tuntas. Hingga hal itu pun membuat kedua saudara berterima kasih dan berjanji akan terus setia pada Ars. Hingga pada akhirnya, mereka akan berangkat bersama-sama ke kediaman Lovett. Scene kemudian memperlihatkan kondisi ayah Ars yang semakin memburuk. Pada saat itu, Ars meminta agar dirinya bisa menggantikan sang ayah untuk pergi ke peperangan selanjutnya. Meskipun sang ayah terus menolak permintaan Ars. Sang ayah kemudian menegaskan jika dirinya tak mungkin tak ikut berperang setelah melihat situasi dan kondisi yang ada. Ars kemudian menjelaskan jika setahun sebelumnya Gubernur Xian jatuh sakit, di mana pada akhirnya sang gubernur meninggalkan sebuah surat dan menunjuk anak kedua sebagai penerus. Tetapi si kakak malah menuduh bahwa hal tersebut adalah rencana dari adiknya. Selain itu, sang kakak yang digadang tak memiliki potensi belakangan ini malah banyak mengukir prestasi di peperangan. Karena itu juga, banyak pengikut yang berpikir menunjuk sang kakak menjadi pewaris. Dengan adanya faksi pembela dari masing-masing, Provinsi Mission kemudian mengalami sebuah konflik dan membuatnya menjadi perang saudara. Mengetahui hal tersebut, Provinsi Sage yang melihatnya sebagai sebuah kesempatan kemudian melancarkan sebuah serangan. Untuk itu, Ars merasa jika dirinya juga harus ikut bertempur meskipun saat ini ia hanyalah bocil berumur 9 tahun. Sementara di sisi lain, saat ini terlihat seseorang yang sedang menuju wilayah Rambek di tengah hujan yang begitu deras. Kembali lagi pada Ars, di mana sang ayah kembali mengingatkan jika ada hal lain yang harus Ars urus. Ternyata hal itu adalah persoalan mengenai tunangan Ars dengan seorang dari wilayah tetangga. Dan setelah itu, ayah pun memberikan sebuah surat pada Ars. Singkat waktu, Ars pun memberitahukan hal tersebut pada pengikutnya, dan secara tiba-tiba, Ars diberitahukan jika tunangannya telah tiba di kediaman Lovett. Untuk itu pun, Ars langsung bersiap menyambutnya. Saat ia melihat sosok gadis di depannya, ia langsung menggunakan skill penilaiannya. Ia pun dibuat terkejut saat melihat jika gadis tersebut memiliki sebuah nilai yang di luar nulur, dengan nilai 100 di politik dan nilai ambisi sebesar 80. Namun Ars malah merasa curiga dengan ambisinya yang begitu besar. Meskipun si gadis memiliki pembawaan yang begitu tenang, bahkan ia malah mengira jika hal itu mungkin merupakan bagian dari rencana si gadis agar memberikan kesan baik pada keluarga Lovett. Tak hanya itu, Ars merasa jika si gadis tersebut berniat mengambil posisi keluarga Lovett saat ini. Namun saat si gadis bernama Alicia tersebut merasa salting karena Ars terus mendatanginya. Hal itu membuat pelayannya mengatakan jika hal itu memang karena Alicia berparas cantik dan membuat Ars saltrut. Setelah itu pun, Ars berniat mengantar Alicia untuk berkeliling. Sesaat Alicia masuk ke dalam rumah, ia langsung mengetahui jika di depan mereka terdapat seorang Rasmarka bernama Ritz, di mana rumornya saat di pertempuran bahkan sampai sudah menyebar ke wilayah mereka. Kemudian Alicia pun mulai memperkenalkan dirinya kepada setiap penghuni kediaman Lovett. Bahkan ia juga menyanjung semua pelayan yang ada karena mereka memiliki kecakapan saat bekerja. Tak hanya itu, setiap hidangan yang disajikan, Alicia santap dengan nikmat. Alicia juga nampak pandai membawa alur obrolan dan begitu memahami tata krama. Tetapi satu hal yang pasti, Alicia sangatlah cantik seperti Biba Babi. Menurut Ars, jika ia tak memiliki skill penilaian, dirinya pasti akan langsung jatuh cinta. Alicia pun bercerita jika saat ini ia masuk ke Rambek, ia melihat jika wilayah tersebut begitu hidup. Untuk itu pun, Ars akan mengantar Alicia berkeliling. Sementara itu, Charlotte terlihat sedang mengintip mereka, yang mana menurut Russell, gadis tersebut begitu cantik. Meskipun ia merasa jika Alicia sedikit menakutkan. Mendengar itu, Charlotte juga merasakan hal yang sama dengan Russell. Singkat cerita, Ars pun mengajak Alicia berkeliling dan memperkenalkannya pada semua orang jika ia adalah tunangannya. Mendengar itu, warga kota tersebut merasa begitu senang saat mendengarnya. Dan saat ia kembali berjalan, mereka melihat terdapat seseorang yang sedang bertengkar karena miskomunikasi. Tak lama setelah itu, Charlotte datang dan mengatakan jika ia bisa melerai mereka hanya dengan sihirnya. Namun, Alicia langsung menghentikannya. Bahkan ia juga nampak menyanjung Charlotte dan mengatakan jika ia adalah penggemar beratnya. Mendengar itu pun Charlotte yang suka dipuji langsung luluh. Kemudian, Alicia pun meminta agar Ars mempercayakan masalah kedua orang tersebut pada dirinya. Sebagai ganti, jika ia bisa menyelesaikan masalah tersebut, Ars harus mengabulkan satu permintaannya. Tak lama kemudian, ia pun langsung mengatakan kata ajaib yang membuat mereka berdua berhenti bertarung. Alicia juga memperkenalkan dirinya sebagai tunangan Ars yang akan menjadi penerus keluarga Lovett. Mendengar itu pun, mereka langsung berhenti seketika setelah mendengar kabar baik tersebut. Bahkan mereka merasa lega karena tunangan Ars begitu cantik.
Lisya pun kemudian mulai mendiskusikan masalah tersebut dan mengatakan jika ia akan membeli batu sihir suara yang membuat mereka berdebat. Bahkan ia juga mengatakan jika semua hal itu adalah pemikiran daripada Ars. Karena itu, Ars pun langsung mendapat pujian dari warga dan menyanjungnya sebagai penerus pemimpin wilayah yang begitu baik. Ars juga menambahkan agar masalah seperti itu tak terjadi lagi. Ia meminta para warga agar mereka lebih berhati-hati saat melakukan pembelian barang dengan menggunakan sebuah materai sebagai penanda. Dan berkat Lisya, akhirnya masalah pun selesai. Di perjalanan pula, Lisya mengatakan jika hari ini adalah perjalanan berharga baginya karena ia bisa mengetahui banyak hal. Bahkan Charlotte pun nampak memujinya meskipun ia masih belum bisa mengakui Lisya. Setelah itu, Lisya kembali membahas mengenai permintaan sebelumnya, di mana Lisya hanya ingin Ars menjawab dengan jujur mengenai pertanyaan yang akan ia lemparkan pada Ars. Kemudian, ia pun menanyakan hal mengejutkan di mana ia bertanya mengenai tipe wanita daripada Ars. Ars yang merasa jika ia tak bisa membaca isi hati Lisya. Kemudian ia menjawab dengan jujur jika dirinya menyukai orang yang bisa berbicara terus terang padanya. Mendengarnya, Lisya pun mengerti dan akan menjadikan hal tersebut sebagai acuan. Di malam harinya, Ars dan Lisya menikmati jamuan yang telah diatur. Bahkan semua orang di sana menikmati jamuan yang lebih meriah karena sihir yang Charlotte buat. Ars yang akan tidur masih memikirkan jika ia masih belum mengetahui isi hati daripada Lisya. Dikarenakan Lisya akan menginap, Ars merasa jika ia harus berjuang sampai Lisya selesai dengan tujuannya. Namun secara kocak, Lisya pun mengatakan jika ia telah menyelinap ke kamar Ars karena ia ingin melihat wajah Ars yang terkejut. Lisya juga kembali membahas mengenai Ars yang menyukai gadis jujur. Kedatangannya ke kamar Ars juga berniat untuk bicara dengan serius dengannya. Lisya menanyakan pendapat Ars mengenai sosok Lisya. Ia juga mengatakan dengan jujur jika ia memiliki sebuah keahlian untuk bisa mengetahui perasaan lawan bicara dilihat dari raut wajahnya. Lisya pun mulai mengatakan jika ia melihat Ars memiliki keraguan terhadap Lisya. Meski begitu, dengan kemampuan komunikasinya, hal itu bisa membuat Lisya meluluhkan rasa was-was Ars terhadap Lisya. Namun begitu, kecurigaan Ars padanya malah semakin dalam. Hingga pada akhirnya, Ars mengatakan jika ia menyukai wanita yang jujur. Lisya pun merasa penasaran mengenai apa yang Ars curigai terhadapnya. Ars dengan jujur mengatakan jika ia memiliki sebuah kekuatan untuk mengukur kemampuan, bakat, bahkan ambisi daripada seseorang. Dikarenakan Lisya memiliki nilai politik dan ambisi yang di luar nalar, Ars mengira jika tindakan Lisya adalah sesuatu yang telah direncanakan. Hingga Ars pun mulai mencurigai jika Lisya memiliki niat tertentu. Mendengarnya, Lisya pun tak meragukan perkataan Ars sedikit pun, karena semua tindakan Ars sampai saat ini menjadi manuk akal. Lisya kemudian membenarkan jika ia memanglah memiliki sebuah ambisi, yang mana ia berkeinginan untuk diakui oleh sosok pria yang luar biasa. Namun, Ars merasa rendah diri karena Lisya yang memiliki kecantikan dan kecerdasan tinggi malah akan bersanding dengan seseorang yang hanya memimpin sebuah wilayah kecil. Melihat ekspresi Ars, Lisya pun mengatakan jika hal itu pertama kali baginya, ia bisa mengerti apa yang dipikirkan Ars. Meskipun benar jika Ars hanya memimpin di wilayah kecil, Lisya masih tertarik. Dengan jujur, Lisya juga menjelaskan jika Ars memiliki kepribadian yang tak menarik, ia akan membatalkan perjanjian. Namun saat pertama kali ia bertemu dengan Ars, ia pun malah berubah pikiran. Dan dengan lantang, ia juga bersedia menikah dengan sosok Ars. Lisya juga meyakini dengan kekuatan Ars, ia merasa jika keluarga Loven akan menjadi bangsawan yang sejahtera. Lisya mengungkapkan jika semua itu karena sifat Ars, bahkan saking baiknya Ars begitu dicintai oleh rakyatnya. Tak hanya itu, mereka turut merasa gembira saat mendengar jika Ars telah bertunangan. Lisya pun berpikir jika Ars dicintai apa adanya, dan hal itu merupakan kemampuan luar biasa sebagai seorang pemimpin wilayah. Singkat waktu, Lisya pun keluar dari kamar Ars sembari merasa malu. Bahkan karena sangat malu, ia pun kabur daripada Ars. Namun hal itu adalah pertama kali bagi Lisya bisa mengutarakan isi hatinya pada seseorang. Keesokan harinya, terlihat Lisya yang akan kembali ke rumah. Ia juga berpikir jika dunia bangsawan begitu kotor, karena mereka penuh akan kebohongan. Bahkan tak merasa takut untuk menjatuhkan orang lain demi status maupun kekuasaan. Lisya bahkan mulai mengetuk dirinya karena memiliki kemampuan yang bisa memahami hal itu. Namun pada suatu hari, ia merasa jika ia diakui oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, dirinya bisa keluar dari dunia kotor yang penuh akan konspirasi. Setelah itu, ia pun merasa jika kekuatannya bisa diandalkan. Karena itu juga, ia tak tertarik dengan sebuah pertunangan dengan keluarga kecil Loven. Karena ia merasa jika dirinya harus bergabung ke kediaman yang lebih besar. Namun saat ia bertemu Ars, Lisya malah selalu dicurigai. Bahkan dengan kemampuan komunikasinya yang begitu baik, hal itu malah semakin membuat Ars curiga. Bahkan ia tak bisa memahami apa yang dipikirkan Ars. Namun, karena kebaikan dan kepekaan Ars, hal itu kemudian membuatnya semakin luluh dibuatnya. Dan pada saat itu, ia merasa jika sifat baik Ars melebihi harta dan tahta.
Saat ia melihat jika Ars dicintai oleh rakyatnya, hal itu membuat Licia ingin masuk ke dunia yang begitu indah. Dan pada saat itu juga, Licia pun mulai bersyukur karena ia memiliki kemampuan memahami orang lain tersebut. Dengan itu, Licia bertekad sebagai orang terdekat Ars akan menghancurkan rintangan yang menghalangi Ars nantinya. Pada akhirnya, Ars dan Licia pun mulai WhatsAppan. Dan tak hanya itu, peperangan di wilayah mereka mulai mereda, bahkan kondisi sang ayah semakin membaik. Kemudian, Ars juga berjanji jika saat bertemu dengan Licia kembali, ia akan mengutarakan isi hatinya dan ingin hidup bersama Licia. Beberapa tahun berlalu, saat ini Ars yang berumur 11 tahun merasa terkejut saat mendengar jika penyakit ayahnya mulai kambuh dan tubuhnya semakin melemah. Karena itu, Ars harus lebih mempersiapkan dirinya. Ars merasa jika ia masih belum membalas budi pada ayahnya, ia juga berdoa pada Tuhan agar ayahnya diberikan waktu sedikit lagi. Sementara itu, di istana Arkantes terlihat seorang yang mendatangi si pemimpin dan kemudian langsung menikam sang gubernur tersebut. Dan setelah itu, si pelaku langsung bunuh diri untuk menghilangkan jejak. Beberapa saat berlalu, kabar pembunuhan tersebut sampai ke kediaman Lovett. Ars diberitahukan jika gubernur Mission telah terbunuh, dan menurut Roselle, hal itu akan mengakibatkan peperangan besar dalam waktu dekat. Dengan tiadanya gubernur, perang antar pewaris akan semakin sering terjadi, dan mulai sekarang para bupati akan dipaksa memilih antara mendukung sang kakak bernama Kran ataupun adik bernama Basarmak. Menurut Raven, kemungkinan bupati wilayah Kanare bernama Lemaire akan memilih sang kakak untuk didukung, dan pada saat itu, mereka yang berada di wilayah Kanare akan mengikutinya. Setelah itu, Raven menyuruh Agaritz mempersiapkan militer mereka agar siap bergerak kapanpun. Di samping itu, kondisi Raven malah semakin memburuk. Singkat cerita, undangan dari Bupati Lemaire telah sampai di kediaman Lovett, di mana dalam waktu 3 hari mereka disuruh berkumpul di istana Kanare. Dikarenakan Raven tak bisa pergi, Ritz pun akan menjadi pengganti bersama Charlotte. Namun dengan tegas, Ars mengatakan jika ia akan menggantikan ayahnya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Licia yang merasa khawatir karena suratnya sampai saat ini tak kunjung dibalas oleh Ars. Keesokan harinya, Ars pun telah sampai di ibu kota Kanar. Pada saat itu, Ars juga merasa penasaran dengan pemimpin wilayah Kanari yang memimpin kabupaten tersebut. Sesampainya di istana, penjaga gerbang pada awalnya merasa ragu karena orang yang datang adalah seorang bocil. Namun penjaga gerbang langsung terkejut saat melihat sosok putri api dari Lovett. Karena itu juga, Ars pun dibuat terkejut mendengar Charlotte yang begitu terkenal. Tak hanya itu, si penjaga merasa tertegun saat melihat sang dewa perang Ritz yang mana panggilan tersebut membuat Ars begitu ngeri. Namun Ritz pun mengungkapkan jika dirinya tak terlalu menyukai nama tersebut karena hal itu membuatnya seakan seperti makhluk yang berbahaya. Meski begitu, dengan itu mereka terbukti berasal dari keluarga Lovett, dan pada akhirnya mereka diperbolehkan masuk. Tak lama kemudian, mereka disambut oleh seorang ajutan dari Bupati Lemaire. Ia bernama Menas Renard. Mengetahui jika Raven sedang sakit, Menas kemudian turut mendoakan kesembuhannya. Saat Ars melihat ajutan tersebut dengan penilaiannya, ternyata Menas memiliki kemampuan yang cukup baik. Bahkan rata-rata statistik dari setiap kemampuannya cukup tinggi, di mana menurut Ars, Menas terlihat bisa mengerjakan apapun dengan begitu sempurna. Menas yang mengetahui kehebatan dari Ritz dan Charlotte kemudian nampak ditawari agar mereka bergabung dengan Kabupaten Kanar. Bahkan Menas juga mengiming-imingi mereka dengan kehidupan istana yang lebih baik. Dengan tegas, Ritz dan Charlotte tak menerima tawaran tersebut karena mereka telah berjanji setia pada keluarga Lovett. Dan setelah itu, mereka pun pergi ke ruang rapat, di mana di sana terlihat juga pemimpin dari kecamatan lain. Telah duduk, Ars pun ditegur oleh pemimpin wilayah lain, yang mana ia ternyata mengenal sosok Ars. Ia adalah Clara Ors, yang merupakan pemimpin dari kecamatan Mer, dan diketahui jika saat kecil Ars sering ditemani bermain bersamanya. Bahkan Clara nampak membagikan kue kering pada Ars agar ia lebih tenang. Sementara itu di sisi lain, terlihat pemimpin dari wilayah lain yang terus memelototi Ars. Singkat waktu, Bupati Lemaire pun tiba. Pada saat itu Ars pun langsung melakukan penilaian, di mana ia tak merasa heran lagi karena seorang bupati memang sesuai dengan apa yang diharapkan, di mana ia memiliki nilai statistik yang cukup tinggi. Apabila disandingkan dengan Menas sebagai ajutan, mereka bisa menutupi kekurangan mereka masing-masing. Pertama-tama, sang bupati meminta maaf pada para pemimpin wilayah karena ia harus mengumpulkan mereka. Kemudian ia langsung menyampaikan pesan yang mana Kabupaten Kanar akan memihak sang kakak dalam pertempuran saudara, dan niat tersebut tak akan berubah. Mendengar itu, Ars pun mengatakan jika hal itu sesuai dengan dugaan ayahnya yang akan memihak sang kakak untuk menjadi pemimpin Mission selanjutnya. Dan pada akhirnya, para pemimpin wilayah kecamatan setuju dengan pendapat sang bupati. Selain itu, terdapat rumor jikalau Provinsi Sage akan memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerang. Karena itu, sang bupati menyuruh agar masing-masing pemimpin wilayah mempersiapkan militer untuk berperang. Setelah rapat selesai, Ars didatangi langsung oleh Lemaire.
di mana ia juga telah mengetahui kondisi daripada Raven dan ikut mendoakannya. Selain itu, ia juga membahas meskipun Rumbek termasuk kecamatan kecil, namun belakangan ini kekuatannya jauh melampaui ukuran wilayah tersebut. Dan meskipun Ash masih berusia 11 tahun, ia berani datang menggantikan ayahnya untuk melakukan rapat. Dan kemudian hal itu membuat Lemar juga berharap pada Ash. Tak hanya itu, Ash kemudian ditegur oleh pemimpin wilayah yang sebelumnya terus memelototinya, di mana ia bernama Haman yang merupakan pemimpin wilayah Tropik Wista. Artinya, ia adalah ayah dari Licia. Haman kemudian mengutarakan jika belakangan ini suasana putrinya nampak tak bagus. Sepertinya ia memiliki keluhan dengan Ash. Yang ternyata hal itu dikarenakan Licia merasa was-was karena Ash sampai saat ini belum saja membalas surat yang dikirim olehnya. Haman pun menceritakan jika Licia adalah seorang gadis yang biasanya selalu mengesampingkan perasaan pribadinya. Namun saat ini, Licia mulai menunjukkannya secara terang-terangan. Haman pun menganggap jika hal itu karena Licia sangat menyukai Ash. Haman kemudian menceritakan jika sedari dulu ia seringkali membuat Licia menahan diri. Dikarenakan Licia adalah gadis cerdas dan pendengar yang baik, Haman jadi kurang memperhatikannya. Karena merasa jika Licia akan baik-baik saja dengan kemampuannya tersebut. Bahkan, ia malah mendahulukan pekerjaan dan peperangan sehingga membuatnya kesepian. Banyaknya konflik busuk antar bangsawan yang terjadi di dalam wilayah membuat perasaan Licia semakin campur aduk. Karena ia bisa memahami semua itu dengan kemampuannya. Dan sebab itu, ia pun menginginkan anaknya bahagia. Meski hal itu adalah tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, tapi ia malah terus memelototi Ash. Meski ia adalah pemimpin wilayah, dirinya menjadi seorang yang tak sabaran jika mereka sedang membahas mengenai putrinya. Karena itu pun, Haman meminta maaf pada Ash. Selain itu, ia merasa jika Ash adalah putra dari Raven, ia berpikir jika dirinya bisa mempercayakan putrinya dengan begitu tenang. Singkat waktu, Ash pun melaporkan rapat pada ayahnya. Hal itu kemudian membuat Raven menguji tindakan Ash. Setelah itu, Ash nampak membalas semua surat yang dikirim Licia, di mana pada intinya, ia juga merasa khawatir pada Licia. Tak hanya itu, ia juga berjanji akan membahagiakan Licia nantinya. Beberapa waktu kemudian, Ash nampak berlatih dengan begitu keras hingga hal itu membuat Ritz merasa khawatir. Ash yang melihat jika semua prajurit yang ada di sana nampak berjuang dan berlatih dengan begitu keras. Meski demikian, dirinya sendiri sama sekali tak ada kemajuan sedikit pun. Sebelumnya, Ash juga ikut dalam simulasi berperang dan merupakan pertama kali ia memimpin pasukan. Namun pada saat itu, ia gagal menjalankan tanggung jawabnya. Dan jelas sekali, jika pada saat itu Ash kekurangan pengalaman perang. Bahkan karena itu juga, Ash malah merasa takut dengan prajurit yang datang dengan sungguh-sungguh. Meskipun di medan perang Ritz dan Charlotte akan selalu menyokongnya. Namun apabila Ash tak maju dengan yakin, ia hanya akan menjadi beban saja. Ash juga berpikir meskipun ia memiliki bawahan yang sangat kuat, namun apabila pemimpinnya tak bisa diandalkan, hal itu tidak akan ada artinya. Tak lama setelah itu, Rosel memberitahukan jika Provinsi Seid nampak sedang menjalankan pasukannya menuju wilayah Hmer, dan mereka pun mendapatkan sebuah perintah dari sang bupati untuk menuju ke Hmer. Apabila kecamatan Hmer direbut, Provinsi Seid akan terus melanjutkan penyerangan ke wilayah Rumbek dan lainnya. Dikarenakan kondisi Raven saat ini tak memungkinkan, Ash kemudian merasa jika saat ini adalah waktunya untuk turun ke medan perang. Meskipun merasa gemetaran, Ash pun merasa jika dirinya harus memimpin peperangan tersebut. Singkat waktu, Ash kemudian mengumpulkan pasukannya dan akan bersiap untuk menuju pertempuran. Tetapi secara tiba-tiba, sang ayah dengan kondisinya yang tak memungkinkan datang. Ia kemudian menegaskan jika dirinya tak bisa membiarkan Ash turun ke medan perang saat ini. Meskipun dengan kondisinya yang tak memungkinkan, sang ayah mengatakan jika dirinya bersedia mati demi melindungi Rumbek dan Kabupaten Kelnar. Tak hanya itu, Ash pun terus ngeyel dan hal itu tak membuat Raven memperbolehkan Ash ke medan perang. Hal itu dikarenakan Ash nampak belum memiliki wajah kesatria. Dengan itu, Raven nampak menunjukkan apa arti dari wajah kesatria, dan Raven kemudian menyuruh membawakan seorang terpidana mati ke hadapannya. Pada saat itu juga, Raven akan menunjukkan kematian pada Ash dengan mengeksekusi terpidana mati tersebut. Apabila Ash merasa tak gentar saat melihat kematiannya, maka Raven akan mengakui tekad Ash. Namun, saat melihat kematian di depannya, Ash merasa merinding dan itu menunjukkan jika Ash belum memiliki wajah kesatria. Dan terlihat, Ash yang gemetaran dan merasa kecewa dengan dirinya sendiri yang terlalu naif. Singkat waktu, peperangan nampak telah pecah dan terlihat Ritz dan Raven maju dengan gagahnya. Tak hanya itu, dengan kecerdasannya Rosel nampak memberikan arahan pada para pasukan. Selain itu, meskipun Raven sedang sakit, ia tetap memaksakan kehendaknya untuk memenangkan peperangan. Yang mana pada akhirnya, Loven pun berhasil merebut benteng musuh. Setelah 1 bulan berlalu, pasukan yang dipimpin Raven kembali ke kediaman. Namun Raven kembali dengan kondisi yang sangat buruk.
Sang ibu kemudian bergegas untuk merawat suaminya, di mana di situ juga terlihat adik Ars yang nampak begitu khawatir dengan keadaan ayah mereka. Sementara itu, Ars datang dengan tubuh yang penuh akan luka, hingga hal itu membuat Ritz dan lainnya mempertanyakannya. Namun Ars hanya menyatakan agar Ritz dan lainnya tak perlu mengkhawatirkannya. Selain itu, Ars kemudian menanyakan kondisi ayahnya, yang mana Ritz kemudian menjelaskan jika Raven telah berjasa dalam perang sebelumnya, meskipun pada akhirnya ia malah tumbang. Diberitahukan jika Raven memang sudah sakit sebelumnya, sehingga kondisinya semakin memburuk karena perang yang berlangsung cukup lama. Mendengar itu pun membuat Ars merasa bersalah karena ia telah membiarkannya pergi ke medan perang meskipun kondisinya sangatlah buruk. Karena itu pun, Ritz dan lainnya nampak menenangkan Ars hingga akhirnya Ars pun berterima kasih dan pergi dari tempat. Tak lama kemudian, Licia pun datang karena ia mengkhawatirkan sosok Ars, di mana ia menyatakan jika sampai saat ini Ars belum mengirim surat padanya, yang mana hal itu membuat Licia yakin jika Ars sedang mengalami suatu hal. Kemudian Ritz pun menjelaskan jika sebelumnya Ars telah dites oleh ayahnya sendiri dengan memperlihatkan eksekusi tepat di depan matanya, hingga pada akhirnya Ars pun tak bisa ikut berperang. Di sini Ritz pun merasa jika Ars mungkin sedang tak berdaya karena dirinya merasa sangat lemah dan tak bisa membantu. Selain itu, Ars juga terlihat merasa bersalah karena telah membuat ayahnya mengalami kondisi yang semakin memburuk. Singkat waktu, Licia pun langsung menuju tempat latihan, di mana Ars terlihat sedang berlatih dengan keras untuk mengejar kelemahannya. Meskipun sang pelatih telah menyatakan jika kondisi tubuh Ars telah mencapai batas, namun Ars masih saja memaksakan tubuhnya untuk berlatih. Melihat itu pun, Licia nampak mengurungkan niatnya dan tak mau mengganggu kekasihnya yang kini sedang berusaha keras. Setelah itu, datanglah seorang pelayan yang memberitahukan jika Raven telah sadar, di mana pelayan tersebut menyatakan jika Raven ingin berbicara pada ketiga bawahan Ars terlebih dahulu. Sesampainya di kamar, Raven langsung menyatakan rasa terima kasihnya pada mereka bertiga. Setelah itu Raven juga mempertanyakan bagaimana kehidupan mereka di istana keluarga Loven. Ritz pun menjelaskan jika dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, Ritz merasa jika hidup bersama keluarga Loven sangatlah menyenangkan. Begitu pula dengan Russell dan Charlotte. Mendengar itu, Raven pun merasa senang, dan kemudian Raven pun memberitahukan pada mereka bertiga, di mana ia dengan tegas menyatakan jika dirinya akan mati dalam waktu yang dekat. Untuk itu, Raven kemudian memohon agar Ritz dan lainnya membantu dan mensupport Ars untuk kedepannya. Mendengar itu pun, mereka bertiga dengan tegas menyatakan jika mereka akan terus mendukung Ars yang telah menemukan dan memberikan tempat bagi mereka. Bahkan mereka siap mengorbankan nyawa demi melindungi sosok tuanya. Di sisi lain, Licia yang mendengar pembicaraan mereka pun nampak terharu, di mana kemudian Ritz muncul dan menyuruhnya masuk untuk berbicara dengan Raven juga. Sebelum itu, dengan sopan Licia mengenalkan dirinya, hingga kemudian Raven menceritakan sesaat pertama kali dirinya melihat Licia, yang mana pada saat itu, Licia nampak sangat dewasa dan memiliki kebaikan yang mendalam. Untuk itulah, Raven kemudian meminta agar Licia menjadi tunangan Ars. Dan saat ini, Raven telah mengetahui ketulusan cinta Licia pada anaknya. Karena itu pun Raven berterima kasih atas hal itu. Tak lama kemudian, Ars pun dipanggil untuk bertemu dengan sosok ayahnya. Sementara itu, Ritz terlihat mengenang kebersamaannya dengan sosok Raven yang sangat ia hormati. Bahkan ia merasa sangat terpukul saat mengetahui fakta akan kematian Raven yang tak lama lagi. Perasaannya berkecamuk bagaikan angin siklon yang berhembus berantakan. Hingga pada akhirnya, Ars pun menemui ayahnya. Dengan antusias, Ars menjelaskan jika sesaat Raven dan pasukannya berperang, sebelumnya ia telah mempelajari penyakit yang saat ini tengah menggerogoti tubuh Raven. Tak hanya itu, ia juga memberitahukan berbagai macam obat-obatan maupun dokter yang bisa membantu mengobati ayahnya. Namun secara tiba-tiba, Raven malah memuji Ars yang nampak lebih dewasa, hingga dirinya pun mulai menceritakan masa lalunya yang ingin menjadi prajurit saat masih seusia Ars. Raven diketahui lahir di daerah pedesaan di pinggiran Misian, di mana pemimpin di tempat tersebut adalah seorang bangsawan jahat yang suka memungut pajak dengan harga tinggi, hingga hal itu pun membuat rakyat tertekan. Dan kemudian, Raven yang tak tahan dengan semua itu akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota. Bertepatan dengan itu, Raven melihat sosok gubernur Misian yang sedang berada di sana, yang mana saat melihat sosok tersebut, Raven merasa terpukau dengan kegagahannya. Semenjak saat itulah, Raven memiliki ambisi untuk menjadi seorang gubernur yang bisa mendamaikan seluruh warga. Dan setelah itu pun, Raven mulai mempelajari ilmu berpedang, hingga pada akhirnya menjadi prajurit, menorehkan banyak prestasi, hingga kemudian Raven menjadi seorang pemimpin wilayah seperti saat ini. Karena itu pun, Raven menganggap jika seluruh warga dan keluarga yang ada di Renberg adalah harta karunia yang tak bisa tergantikan. Selain itu, Raven meminta agar Ars tak merasa bersalah atas kondisi ayahnya yang semakin memburuk, karena semua kejadian sebelumnya memanglah prinsip hidupnya sendiri. Hingga kemudian, Raven juga menyerahkan sisanya pada Ars. Dengan gagah berani, Ars menegakkan tubuhnya dan merasa siap atas tanggung jawab yang akan ditinggalkan Raven nantinya.
Di keesokan harinya, ayah Ars pun pada akhirnya meninggoy dan kembali ke tahun 212 Summerford tepat dengan upacara pemakaman sang pemimpin Lemberg yang telah tiada. Di depan seluruh rakyat, Ars dengan tegas menceritakan kehebatan ayahnya sendiri. Kemudian ia juga memberitahukan jika tepat sebelum kematiannya, Ars telah diminta untuk mengemban tanggung jawab sebagai seorang pewaris. Karena itu pun, Ars meminta agar semua rakyat meminjamkan kekuatan mereka untuk terus mendukung Ars sebagai ahli waris atas wilayah Lemberg. Scene kemudian berpindah di tempat lain, di mana terlihat beberapa orang yang sedang membicarakan mengenai kabar pembunuhan gubernur provinsi Michigan, di mana orang-orang mendengar gosip jika gubernur Michigan telah dibunuh oleh putranya sendiri demi warisan. Di samping itu, terdapat seseorang wanita yang sedang menguping pembicaraan tersebut, hingga kemudian ia pun mulai mendekati mereka dan menanyakan kabar tersebut secara langsung. 3 bulan telah berlalu semenjak kepergian Raven. Ars menyatakan jika ia masih belum terbiasa menjalani tugas sebagai seorang pemimpin. Walau demikian, dirinya bisa melewatinya dengan bantuan semua orang. Dan saat ini, Ars bersama beberapa bawahannya nampak akan pergi ke suatu tempat. Scene kemudian berpindah di istana Kabupaten Kanar, di mana terlihat jika sang bupati menyatakan jika sosok Raven adalah pria yang paling berperan besar dalam peperangan. Dan setelah itu, sang bupati pun meminta untuk mendoakan kepergiannya bersama-sama. Dengan tegas, Lemir menyerukan jika Ars akan menjadi penerus dari Raven dan pemimpin wilayah Lemberg. Untuk itu, Ars kemudian kembali memperkenalkan dirinya sebagai penerus dari ayahnya untuk menjadi kepala keluarga Löwen dan memimpin wilayah Lemberg. Setelah itu pun, Lemir kemudian memulai rapat dan membahas mengenai gencatan senjata yang sedang dilakukan oleh kedua calon gubernur Michigan. Kemudian, Lemir pun menyuruh Menas untuk menjelaskan detail masalah yang telah terjadi. Menas kemudian menjelaskan jika wilayah Arkantes yang merupakan wilayah Michigan saat ini tengah ditempati oleh Basarmak. Diketahui jika jumlah pasukan dan sumber daya yang ada di sana memanglah cukup banyak. Sedangkan saat ini sang kakak tengah menduduki wilayah Sempra yang merupakan kota dagang, di mana dengan itu mereka unggul dalam segi ekonomi. Dengan itu Menas menyatakan jika kedua belah pihak dalam posisi yang seimbang. Maka dari itu Menas memberitahukan jika keberpihakan dari posisi sekitarnya akan menentukan kemenangan perang saudara tersebut. Oleh karenanya, klan berusaha bernegosiasi dengan wilayah kabupaten sekitar. Meskipun terdapat salah satu wilayah yang malah mengabaikan permintaan daripada Lemir, tepatnya di wilayah Perena. Dijelaskan jika wilayah Perena adalah salah satunya wilayah yang paling dekat dengan Arkantes yang saat ini diduduki oleh musuh. Apabila Perena tak berhasil mereka taklukkan, hal itu akan mempersulit jalur penyerangan mereka, bahkan kemungkinan kalah akan bertambah. Karena itu, sang bupati berpikir untuk menjadikan wilayah Perena sebagai sekutu, tanpa melakukan perlawanan yang tak diperlukan. Mendengar itu, seketika Ars berpendapat jika sebaiknya mereka memastikan lagi apakah Perena mau diajak bergabung dengan mereka ataukah tidak. Hal itu dikarenakan sebelumnya Rosal menyatakan jika sikap Perena yang mengabaikan negosiasi dari Lemir sangatlah aneh. Rosal pun menganggap jika kemungkinan besar ada sesuatu yang tak beres akan hal itu. Menurut Rosal, mereka harus mengetahui secara keseluruhan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Perena sebelum mereka melakukan penyerangan yang tak diperlukan. Meski demikian, Ars masih merasa bingung bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi dengan cepat akan hal itu. Hingga kemudian Dietz menyarankan agar mereka menyewa tentara bayaran yang bisa mengorek sebuah informasi dengan cepat. Dengan itu, Dietz menyarankan agar mereka menghubungi organisasi Shadow yang bisa mencari informasi secepat kilat. Di samping itu, Russell menyarankan agar mereka mengajukan diri untuk menyelesaikan masalah mengenai Perena saat rapat nantinya. Kembali lagi ke rapat, di mana Ars masih menjelaskan agar mereka terlebih dahulu mengutamakan negosiasi daripada perang yang tak perlu. Untuk itu, Lemir pun akan menyerahkan masalah tersebut pada Ars. Singkat waktu, di kota mereka bertemu dengan adik-adik yang dulu pernah diasuh oleh Charlotte. Saat ini mereka nampak hidup di panti asuhan dan telah bertambah besar. Diketahui, ternyata panti asuhan tersebut adalah hasil jerih payah Ars dan lainnya. Karena itu pun, Ars kemudian menitipkan adik-adik yang dulu diusir oleh Charlotte di jalanan. Bahkan, panti asuhan tersebut juga terus mengambil anak-anak jalanan dan kemudian mereka asuh. Selain itu, ternyata anak-anak didik di sana telah tumbuh lebih mandiri. Bahkan terdapat beberapa anak yang sudah bekerja. Hingga kemudian, anak-anak nampak berterima kasih pada Ars karena berkat Ars mereka memiliki kehidupan yang lebih layak. Meski demikian, Ars tetap merendah. Selain itu, Ars juga menyebutkan jika hal itu juga karena Charlotte yang selalu menyisihkan gajinya untuk keperluan panti asuhan. Sedang asik-asiknya melihat perkembangan anak-anak, tiba-tiba saja Licia datang. Di mana Licia menjelaskan jika ia datang untuk ikut ayahnya rapat. Dan saat mendengar jika Ars sedang berada di sana, Licia pun langsung menemuinya. Di sini Licia terlihat nampak lebih dewasa dari sebelumnya. Tak hanya itu, Licia dengan antusias nampak bermain bersama anak-anak panti di sana. Di malam harinya,
Licia nampak menanyakan apa yang akan dilakukan Ars di keesokan harinya. Ars pun menjawab jika mereka akan menemui organisasi Shadow, yang mana Ars berniat akan menawarkan pekerjaan pada mereka. Mendengar itu, Licia yang sangat tertarik dengan itu pun malah ingin mengikuti Ars dan mendengar pembicaraan tersebut. Meskipun Ars tak memperbolehkannya, Licia masih saja bersikukuh untuk mengikutinya. Keesokan harinya, Ritz memberitahukan jika dirinya berhasil menghubungi Shadow dan menjadwalkan pertemuan. Untuk itu pun mereka berpamitan dari panti untuk menuju tempat pertemuan. Di perjalanan, Ars pun menanyakan alasan Ritz yang bisa menghubungi Shadow. Ritz pun menegaskan jika dirinya memanfaatkan koneksi dari grup tentara bayaran yang dulu ia tempati. Selain itu, Ritz menjelaskan jika Shadow adalah tentara bayaran yang selalu menjalankan pekerjaannya di balik bayang-bayang sesuai dengan namanya. Di antara lain, pekerjaan mereka adalah pengumpulan data dan pemalsuan informasi, yang mana terkadang mereka juga melakukan pembunuhan di balik layar. Meski demikian, Ritz malah merasa penasaran dengan adanya ketua baru dari grup Shadow yang katanya adalah seseorang yang masih sangat muda. Ritz pun mendengar meskipun ketua Shadow saat ini sangatlah muda, namun kehebatannya sangatlah luar biasa. Tetapi, terdapat satu masalah yang bisa menjadi kendala mereka, di mana Ritz menjelaskan jika si ketua Shadow hanya mau mengambil pekerjaan yang hanya ia sukai saja. Dan singkat waktu, mereka pun tiba di markas Shadow yang merupakan sebuah bar, dan kemudian mereka pun masuk. Setelah duduk, mereka malah terlihat dipandangi oleh beberapa orang yang ada di sana. Hingga hal itu juga membuat Charlotte merasa cukup kesal. Meski begitu, Ritz pun menenangkannya, hingga kemudian mereka pun nampak akan memesan. Di samping itu, Ritz masih merasa penasaran dengan bentuk ketua Shadow saat ini. Namun saat menggunakan skill penilaiannya, Ars malah dibuat terkejut dengan salah satu pelayan cantik yang ia lihat, di mana Ars nampak membeku seketika saat melihatnya. Kemudian, Ars pun nampak akan pergi ke toilet, yang mana saat Licia melihat gerak-gerik daripada Ars, dirinya nampak mengetahui apa yang dipikirkan oleh ayahnya sendiri. Di samping itu, Ars terlihat masih tak percaya dengan apa yang ia lihat sebelumnya. Selain itu, ia juga tak mempercayai jika sebenarnya sosok cantik yang ia lihat adalah seorang pria berumur 22 tahun. Namun saat sedang memikirkannya, secara tiba-tiba, orang tersebut kemudian menanyakan alasan Ars yang bisa mengetahui jika dirinya adalah seorang ketua dari Shadow. Hingga secara tiba-tiba, Ritz pun datang dan menyelamatkan Ars yang sedang ditodong. Melihat kedatangan Ritz yang membantu Ars malah membuat si pria cantik tersebut terkejut karena bisa-bisanya Ars memanggil rekannya tanpa sedikit kata. Meskipun Ars sendiri ternyata tak mengetahui itu. Kemudian Licia pun datang dan menyatakan agar mereka tak boleh meremehkan Ars. Bahkan Licia pun nampak bernegosiasi dengan si ketua Shadow agar ia mau menerima tawaran pekerjaan dari mereka. Melihat sosok Licia yang tak takut pada dirinya, si ketua pun langsung menerima tawaran pekerjaan dari Ars tanpa mengetahui detailnya. Meski demikian, ia kembali menanyakan alasan Ars yang bisa mengetahui jika dirinya adalah seorang ketua Shadow. Meskipun dirinya merasa jika ia telah melakukan penyamaran dengan sempurna. Ars pun menjelaskan jika dirinya memiliki sebuah kemampuan yang bisa menilai skill orang lain. Meskipun si ketua merasa tak percaya dengan itu, tiba-tiba ia dibuat terkejut saat mendengar jika Ars mampu mengetahui namanya yang bernama Mazar. Kemudian, si ketua yang terkejut menyebutkan jika dirinya telah membuang nama tersebut, dan saat ini ia bisa dipanggil dengan nama Fam. Karena itu juga, Fam langsung menerima tawaran pekerjaan dari Ars. Singkat waktu, mereka pun langsung membicarakan mengenai informasi yang harus dicari oleh Fam, di mana mereka membutuhkan informasi mengenai alasan Kabupaten Perena menolak negosiasi dengan Lemire. Dan setelah deal dengan bayaran, Fam meminta agar Ars kembali lagi dalam waktu 5 hari ke depan. Setelah membahas mengenai pekerjaan yang akan dilakukan oleh Fam, Ars dan Lenya kembali ke meja makan, di mana mereka melihat jika Charlotte nampak sedang makan bersama Roselle. Bahkan Licia nampak menjelaskan jika sebelumnya mereka telah bertemu dengan sang ketua Shadow. Tak lama kemudian, Fam yang menyamar pun datang sembari membawa pancake. Tak hanya itu, ia masih melakukan penyamarannya secara sempurna saat menjadi pelayan. Di dalam hatinya, Ars pun merasa terkejut dan tak menyangka jika sebenarnya Fam adalah seorang pria. Ars juga menyatakan jika ia tak melihat dengan skill penilaiannya, dirinya tak akan pernah tahu jika Fam adalah seorang pria. Singkat waktu, Ars kembali menemui Fam dan mempertanyakan siapakah yang akan mengerjakan misi darinya. Dengan tegas Fam mengatakan jika dirinya sendirilah yang akan mengerjakan misi tersebut. Ia juga merasa jika misi tersebut nampak sangat menarik baginya. Dan saat Ars kembali menilainya, ia tak terkejut jika Fam bisa menjadi ketua Shadow dengan umurnya yang masih muda. Hal itu karena kemampuannya memang sangatlah hebat. Selanjutnya, Fam kembali membahas mengenai pekerjaannya yang sudah selesai. Fam kemudian menjelaskan alasan Kabupaten Perena yang tak memihak faksi Krat. Dan kemudian ia pun memberikan sebuah surat pada Ars, di mana isi surat tersebut berisi beberapa tanda tangan dan stempel dari beberapa kabupaten yang memihak faksi Besar Mak. Bahkan di sana terlihat Kabupaten Perena dan Masa yang berada di sisi barat.
Diketahui, jika Kabupaten Masa dikatakan memiliki prajurit yang setara dengan Arkantes, di mana mereka termasuk memiliki keunggulan militer yang terbaik di benua Summerford, di mana keberpihakannya akan menjadi tenaga yang sangatlah menjanjikan. Namun beruntung, Kabupaten Masa seharusnya memihak Kran sama seperti mereka. Namun di surat tersebut, Leeds malah dibuat terkejut karena terdapat tanda tangan dan stempel Masa di sana. Dan apabila surat tersebut benar, maka Kabupaten Masa telah mengkhianati mereka. Dan apabila itu benar, maka kemungkinan mereka kalah dalam perang saudara tersebut akan lebih besar. Meski demikian, Leeds masih mempertanyakan keaslian surat tersebut, hingga Vam kemudian kembali menjelaskan jika dirinya benar-benar mendapatkan benda tersebut dari Verena. Setelah itu pun, Ars nampak akan membayar jasa Vam, meskipun Vam malah menolak hal itu. Bahkan ia juga merasa jika kerjasamanya dengan Ars juga akan menjadi investasi di masa depan nanti. Untuk itu, Ars dan Leeds kemudian berpamitan untuk pulang. Singkat waktu, Ars kembali menemui sang bupati untuk memperlihatkan surat perjanjian yang ia dapat sebelumnya. Namun saat Menas kembali mengeceknya, ia merasa ada yang aneh dengan stempel dan tanda tangan dari Masa. Di mana kemudian, Menas memperlihatkan stempel asli dari Kabupaten Masa yang memiliki perbedaan dengan stempel yang ada pada surat perjanjian. Meskipun Menas merasa jika stempel dan tanda tangan lainnya adalah asli, namun tidak dengan stempel dari Kabupaten Masa yang sepertinya hanyalah tiruan saja. Untuk itu, sang bupati kemudian menyimpulkan jika wilayah Verena telah ditipu dengan adanya tanda tangan palsu dari Kabupaten Masa. Dan setelah memikirkan kembali, sang bupati menyadari jika tujuan asli dari sang pelaku pemalsuan stempel adalah untuk mengambil batu sihir peledak yang hanya ada di wilayah Verena saja. Selain itu, Rosel menyimpulkan jika mereka melakukan benturan dengan Verena, maka hal itu malah akan menguntungkan pihak Basarmak yang telah merancang rencana licik tersebut. Karena itu pun, Rosel merasa jika mereka harus menjadikan Verena sebagai sekutu. Tiba-tiba, scene berpindah di Verena, di mana terlihat Ars yang nampak menjelaskan jika ia memiliki surat perjanjian yang diambil dari Verena. Di sini Ars nampak berbohong jika wilayah yang dipimpinnya nampak akan bergabung bersama faksi Basarmak. Bahkan Ars juga berbohong jika sang Bupati Lemir juga nampak akan bergabung dengan Basarmak. Dan setelah mengetahui pengkhianatan dari Masa, si pemimpin Verena malah mengakui jika rahasia mereka telah terbongkar karena Ars memiliki surat perjanjian palsu tersebut. Namun saat Ars menanyakan kembali mengenai keaslian surat perjanjian itu, si pemimpin Verena menegaskan jika hal itu ia peroleh langsung dari Basarmak sendiri. Hal itu kemudian membuat Ars menegaskan jika seharusnya sang Bupati Verena kembali berhati-hati dengan surat tersebut. Namun sang Bupati malah langsung menyadari jika Ars telah menipu agar ia bisa bertemu dengannya. Untuk itu pun, ia menyuruh seluruh pasukan untuk menangkap Ars, tetapi Ars kembali menyatakan jika ia datang bukan untuk bertempur, dan secara tiba-tiba Ars nampak mengenalkan seseorang yang ternyata adalah sang Bupati dari Masa. Diketahui jika ternyata sebelumnya Ars dan lainnya telah menemui sang Bupati Masa untuk menanyakan keaslian dari stempel yang ada di surat perjanjian Verena. Hingga kemudian, mereka pun membuat sebuah rencana untuk memojokkan Verena. Kembali ke masa sekarang, di mana sang Bupati Masa nampak menegaskan jika mereka tak pernah menandatangani surat perjanjian palsu tersebut. Karena dari awal hingga kini, ia menyatakan jika mereka selalu mendukung Kran, dan mereka tak akan pernah berkhianat atas keputusannya. Tak hanya itu, sang Bupati Masa dengan tegas kembali menanyakan apakah sang Bupati Verena akan tetap mendukung Basarmak dan dilenyapkan atau bergabung dengan faksi Kran. Karena itu, sang Bupati Verena yang telah mengetahui jika sebenarnya mereka telah ditipu pihak Basarmak, kemudian ingin berpihak pada Kran. Namun demikian, sang Bupati Masa nampak akan menyerahkan sisanya pada Ars yang telah membuat rencana tersebut. Meski pada awalnya Ars bingung, namun pada akhirnya Ars meminta agar Verena mau menjadi rekan mereka. Dan dengan senang hati, sang Bupati Verena pun menerima belas kasih dari Ars yang telah memutuskan perkara dengan damai. Selanjutnya, Ars nampak kembali mendatangi kuburan ayahnya dan menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Meski demikian, Ars kemudian menyatakan jika Basarmak telah berhasil mengambil batu sihir peledak dari wilayah Verena. Hingga secara tiba-tiba, Ars dibuat terkejut dengan kedatangan sang Bupati yang malah ikut berziarah dengannya. Selain itu, Lemir menyatakan jika sang calon gubernur Kran nampak ingin menemui sosok Ars. Yang mana mendengar itu, Ars malah terkejut karena sosok pemimpin tinggi nampak akan menemuinya. Di mana Ars mengumpamakan jika Ars adalah sang pemimpin kelurahan yang akan bertemu dengan sang gubernur. Namun Lemir hanya memberitahukan jika Kran ingin bertemu dengan Ars saat ini juga. Untuk itu pun mereka berangkat bersama-sama. Beberapa hari kemudian, terlihat Charlotte yang sedang memilih baju karena ia akan pergi ke sebuah pesta. Namun kocaknya, ia diberitahu jika semua orang telah pergi meninggalkannya sendirian. Di perjalanan, Ritz menyatakan jika mereka memang berniat meninggalkan Charlotte untuk menjaga rumah. Di samping itu, Ars malah terlihat begitu grogi saat akan mendatangi pesta di kediaman sang calon gubernur Kran. Di dalam hatinya,
ia juga masih tak menyangka jika dirinya saat ini telah diundang oleh Kran. Bahkan ia merasa minder karena Kran malah mengundang pemimpin wilayah sepertinya. Karena itu ia menanyakan tujuan dari pesta yang akan mereka datangi saat ini. Russell pun menyatakan jika kemungkinan besar pesta tersebut bertujuan untuk meningkatkan semangat semua orang yang mendukung Kran. Berarti di sana pasti terdapat banyak bangsawan elit yang akan ada. Karena itu Ars malah merasa jika ia harus berhati-hati agar dirinya tak berulah. Di samping itu, terlihat jika kota Sempra sangatlah menakjubkan, di mana seluruh kota dikelilingi oleh lautan luas yang sangatlah indah. Selain itu, kota tersebut juga sangat mewakilkan sebagai kota dagang dengan keadaannya yang strategis. Melihat itu, Ars pun merasa jika mereka harus berjuang keras agar wilayah Rembrandt juga bisa berkembang hingga menjadi seperti itu. Singkat waktu, mereka pun masuk ke dalam pesta, di mana kedatangan Ars tersebut membuat para bangsawan di sana merasa asing. Bahkan Ars malah merasa jika mereka hanya menganggap Ars sebagai anak kampung saja. Di samping itu, terlihat banyak orang yang menyanjung Lemire atas prestasinya yang sangat bagus akhir-akhir ini. Namun saat itu, Lemire langsung memanggil Ars untuk ikut berkumpul dengannya. Bahkan ia kemudian memperkenalkan Ars yang merupakan salah satu pemimpin wilayah dari kabupaten yang Lemire urus. Tak lama kemudian, Kran pun memasuki ruangan, di mana saat memasuki ruangan, Ars pun dibuat terkejut dengan statistik kemampuan yang dimilikinya. Meski demikian, Ars malah masih merasa penasaran dengan sang adik yang katanya memiliki kehebatan yang lebih jauh daripada kakaknya. Kemudian, Kran menegaskan jika ada sesuatu yang akan ia sampaikan pada para tamu undangan yang datang, di mana tak lain tak bukan, ia kembali memberitahukan jika setelah kematian ayahnya, sang adik Basarmak malah menyatakan perang pada Kran selaku sang pewarisah dari provinsi Misia. Bahkan ia memberitahukan jika Kekaisaran Summerford malah tak mengambil tindakan atas insiden tersebut. Hal itu pun terjadi karena menurut Kran sendiri, Kekaisaran saat ini telah rusak. Selain itu, dengan tegas Kran menyatakan jika setelah ia menang dalam peperangan melawan adiknya, ia berjanji akan menyatukan seluruh Misian dan menjadikannya sebagai kerajaan baru yang merdeka dari Kekaisaran Summerford. Meski hal itu bukanlah suatu hal mudah, namun dengan semua orang unggulan yang datang saat ini, menurut Kran sendiri mereka bisa melakukannya. Selain itu, Kran nampak akan memperkenalkan seseorang yang telah menuai banyak prestasi akhir-akhir ini. Dan ternyata ia adalah Ars Floven, sang pemimpin wilayah kelurahan Rembrandt. Setelah maju ke depan, Kran kembali memberitahukan jika Ars telah berhasil membongkar sebuah rencana yang dilakukan oleh Basarmak dengan menggunakan surat palsu. Mendengar itu, semua orang yang melihatnya pun merasa terkejut karena anak sekecil itu bisa melakukan hal yang sangat luar biasa. Dengan itu, Kran menyatakan jika umur tak ada hubungannya, yang penting adalah prestasinya. Setelah menyapa banyak bangsawan, Ars pun keluar untuk mencari udara segar, di mana seketika Kran malah mendatanginya dan membuat Ars terkejut. Saat itu Kran menyatakan jika Lemire telah menceritakan banyak hal mengenai Ars yang mampu menilai seseorang, hingga pada akhirnya Ars memiliki banyak pengikut yang hebat-hebat. Tak hanya itu, Kran kemudian nampak menanyakan sehebat apa bawahannya pada Ars. Ars pun kemudian menegaskan jika ia tak melihat seseorang yang menonjol di antara mereka. Dengan kata lain, bawahan Ars sendiri lebih unggul daripada milik Kran. Meski demikian, Kran pun membenarkannya, meskipun mereka adalah orang-orang yang ulet, namun mereka tak memiliki kehebatan yang menonjol. Karena itu juga, Kran merasa jika dengan itu saja, dirinya merasa akan lebih sulit memenangkan perang saudara tersebut. Hal itu karena di pihak musuh, banyak sekali orang-orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Setelah itu pun, Kran juga nampak menguji Ars yang telah mendapatkan banyak prestasi akhir-akhir ini. Hingga kemudian ia berniat mengangkat Ars menjadi seorang bupati Kanar untuk menggantikan Lemire. Sedangkan Lemire sendiri akan ia beri wilayah yang lebih besar daripada wilayah Kanar. Selain itu, Kran menyuruh agar Ars dan bawahannya bergabung dengan Dewan Militer, di mana Kran menyatakan jika ia akan meminta pendapat dari Ars dan lainnya. Tak hanya itu, Kran meminta pada Ars agar ia mencarikan orang-orang berkompeten dengan mata Ars tersebut. Sin kemudian berpindah di wilayah Arkantes yang merupakan wilayah dari Basarmak, dan terlihat jika mereka sedang membicarakan mengenai kegagalan rencana mereka. Meski demikian, dua orang petinggi tersebut malah merasa percaya diri jika mereka pasti akan menang dalam peperangan. Namun, Basarmak sendiri nampak marah mendengar mereka yang malah terlalu meremehkan lawan. Selain itu, Basarmak kembali menanyakan seseorang bernama Mireli, yang mana ia akan memaafkan kejadian masa lalu dan membuatnya bergabung kembali dengannya. Di sisi lain, Ars telah kembali ke Rembrandt dan memberitahukan pada Charlotte jika mereka telah diundang ke dalam Dewan Militer untuk mengikuti rapat perang. Selain itu, ia juga meminta Ars untuk mencarikannya orang-orang yang berkompeten. Mendengar itu, Ritz pun menyarankan agar mereka menanyakan informasi tersebut pada Vam yang bisa mencari informasi secepat mungkin. Sin kemudian berpindah ke dalam bar, di mana mereka nampak membahas mengenai orang-orang yang akan mereka cari. Dan kemudian Vam pun berjanji akan mencarikannya orang-orang hebat yang diperlukan oleh Ars.
Namun saat keluar, Ars secara tiba-tiba malah ditunjang seorang pemabuk, di mana ternyata orang tersebut adalah seorang wanita. Yang mana kemudian wanita tersebut nampak masuk ke dalam bar dan diketahui jika orang tersebut adalah Mireli yang sebelumnya dibicarakan oleh Basarma. Di situ kemudian Mireli malah meminta agar mereka mempekerjakannya hingga kemudian Vam pun menyetujuinya. Tetapi kocaknya, Mireli malah terus-terusan minum saat bekerja dan terus saja salah saat membawakan pesanan. Singkat waktu, Vam pun nampak memberikan beberapa pertanyaan pada Mireli, di mana ternyata Mireli nampak mengetahui jika Vam adalah seorang laki-laki. Dan kemudian Mireli pun mulai menjawab pertanyaan Vam dengan menceritakan jika dirinya memiliki seorang adik yang mana dahulu mereka pernah mengabdi pada seorang kakek-kakek. Dan kemudian ia mendengar jika kakek tersebut telah meninggal beberapa hari yang lalu, di mana ternyata kakek yang dimaksud adalah sang gubernur Mission yang telah meninggal. Hingga pada akhirnya Mireli pun merasa bosan dan berhenti bekerja di istana. Karena itu pun Vam langsung menawari Mireli sebuah pekerjaan baru yang lebih menguntungkan. Keesokan harinya, terlihat jika Vam nampak membawa Mireli ke kediaman Louven. Dan sesaat Ars melihatnya dengan kemampuan penilai secara tak terduga. Ternyata semua orang di sana mengetahui sosok Mireli yang sebelumnya pernah menjadi penasihat dari sang almarhum gubernur. Mireli pun langsung membenarkannya dan mengiyakan jika dirinya memang pernah bekerja dengan sang gubernur yang telah tiada. Meski demikian, Ritz mengingatkan agar Ars tak menjadikannya sebagai seorang pengikut. Hal itu karena Mireli nampak memiliki reputasi yang terkenal buruk. Bahkan digosipkan jika Mireli telah diusir dari istana karena perilaku kocaknya. Selain itu, adik laki-laki Mireli saat ini telah menjadi seorang tangan kanan dari Basarma, yang mana ia bernama Thomas Granggeon. Diketahui juga jika ia dipanggil sebagai jenderal hebat dan dianggap lebih hebat daripada kakaknya yaitu Mireli. Karena itu, Ritz merasa jika mereka masih saling berhubungan atau kata lainnya adalah seorang mata-mata. Mendengar itu, Mireli pun tak membenarkannya, bahkan ia berkata dengan jujur jika dirinya tak akrab dengan adiknya sendiri. Selain itu, Mireli pun merasa jika dirinya tak diterima untuk bekerja pada keluarga Louven dan kemudian mengajak Lin untuk kembali. Meski begitu, Lin masih mempertanyakan kembali pada Ars untuk keputusan terakhir, hingga Ars pun nampak menerima Mireli dan membuat lainnya terkejut. Ars juga menegaskan jika kemampuan Mireli bukanlah kacang-kacang, meskipun ia belum mengetahui alasan Mireli yang memiliki ambisi begitu tinggi. Karena itu, Ars masih belum bisa menyimpulkan jika Mireli nantinya akan berkhianat. Untuk itu, Ars tetap akan menerimanya menjadi seorang pengikut meskipun sangat beresiko. Singkat waktu, terlihat Ritz yang merasa sangat terganggu karena yang dilakukan Mireli setelah ia diterima sebagai seorang pengikut hanyalah berleha-leha saja. Tak hanya itu, Mireli malah terlihat tak melatih para pasukan dan fokus pada minumannya saja. Karena itu, Ritz merasa jika Mireli tak pantas menjadi pengikut dari keluarga Louven. Selain itu, Rosel juga nampak mengeluh dan tak mau belajar dengan Mireli karena ia hanya menyuruhnya berlari saja, di mana hal itu menurut Rosel tak diperlukan. Namun Ars nampak menenangkan Rosel dengan mengatakan jika kemungkinan besar Mireli memiliki tujuan tertentu saat melatih Rosel. Namun saat sedang berbincang, secara tiba-tiba, ternyata gemuruh tersebut adalah akibat ulah Charlotte yang malah menggunakan sihirnya di depan rumah. Yang mana saat melihat itu semua orang pun nampak terkejut karena kedua wanita barbar tersebut malah berlatih tepat di depan rumah, sehingga membuat jalanan di sekitar berantakan. Melihat hal itu, Ars pun malah merasa lega karena gemuruh tersebut bukan dari serangan musuh. Dan secara tiba-tiba, para pasukan lain pun nampak menegur Mireli yang sangat malas dalam pelatihan. Selain itu, pekerjaan orang-orang di kediaman Louven malah semakin bertambah akibat dari kemunculan Mireli yang memiliki sikap sembarangan. Namun saat mendengar bantahan Mireli yang menyatakan jika dirinya merasa sulit untuk bersikap baik, hal itu membuat semua orang di sana semakin kesal. Meski demikian, Mireli menyatakan jika dirinya masih ingin berada di kediaman Louven. Hal itu karena Ars telah bersikeras menerimanya selain si kakek gubernur. Dan untuk meyakinkan Ars, kemudian Mireli pun mau mengajak pasukan untuk melakukan latih tanding. Apabila Mireli bisa menang, maka mereka harus mengakui kehebatannya. Dan diketahui pula jika Mireli adalah seseorang yang gemar menunjukkan kemampuannya secara langsung. Mendengar itu, dengan senang hati Ritz pun merasa tertantang dan menerima itu dengan gampangnya. Singkat waktu, latih tanding pun akan dimulai dengan dibagi menjadi 2 kelompok, di mana masing-masing berisi 50 orang. Dengan lokasi seluruh hutan sampai matahari terbenam. Selain itu, tim yang diakui sebagai pemenang adalah tim yang berhasil mengalahkan lebih banyak lawan. Tetapi, apabila dapat mengalahkan pemimpin musuh secara langsung, maka tim tersebut akan dianggap langsung menang. Tak hanya itu, Ars nampak membagikan 2 sihir yaitu sihir suara dan cahaya sebagai ganti dari sihir lainnya yang memiliki dampak kerusakan besar. Di samping itu, Ritz dan lainnya malah langsung bergabung untuk mengalahkan Mireli yang telah dianggap mereka sebagai hama. Bahkan para pasukan senior pun menyuruh anak-anak baru untuk bergabung dengan Ars dan Mireli. Pada akhirnya,
Tim pun dibagi menjadi dua dengan kelompok yang dipimpin oleh Rosel dan kelompok yang dipimpin oleh Ars, di mana terlihat Mireille yang berkata dengan jujur jika mereka yang kebanyakan diisi oleh pasukan baru memiliki persentase kekalahan yang sangat tinggi. Walau demikian, Mireille merasa jika mereka akan menang. Berpindah di sisi lain, di mana terlihat Ritz dan lainnya nampak meyakinkan jika mereka memiliki kesempatan menang lebih besar. Hal itu dikarenakan chemistry mereka telah terbentuk. Latih tanding pun kemudian dimulai, di mana terlihat jika Mireille nampak berhasil menjalankan rencana pengelabuan dan jebakan di setiap tempat di hutan. Meski begitu, Ritz nampak tak bisa terkena semua jebakan yang dibuat Mireille. Bahkan bom cahaya sekalipun dapat dilewati oleh Ritz dengan mudahnya. Yang berarti Ritz benar-benar bisa dikatakan sebagai seorang monster berpedang sejati. Sedangkan di sisi lain, pasukan dari tim Rosel nampak bertemu dengan hanya beberapa pasukan dari tim Ars, sehingga mereka berniat all in pada mereka. Meski demikian, ternyata hal itu hanyalah jebakan yang dibuat mereka dan membuat tim Ars mengepung dengan seluruh pasukan yang tersisa. Karena telah terpojok, Charlotte kemudian pun membawa Rosel untuk kabur bersamanya. Meskipun hal itu membuat pasukan Ars langsung mengejarnya. Dan karena itu juga, Charlotte menggunakan sihir suara untuk membuat para pasukan terhenti. Walau demikian, sihir tersebut malah membuat Mireille jadi mengetahui lokasi persis daripada Rosel. Di samping itu, Ritz pun menyadari jika saat ini dirinya nampak menuju lokasi Rosel berada saat mengejar Mireille. Hingga ia pun tahu bahwa sebenarnya Mireille memang sedang mengarahkan Ritz ke arah Rosel. Sedangkan di lain tempat, Rosel masih nampak terkejut dengan sihir Charlotte yang sangat hebat. Tetapi kocaknya, Charlotte sendiri malah terkena dampak sihir kuatnya. Karena itu pun, pasukan Ars kembali mengejar Rosel hingga ia pun berlari menjauh. Di mana diketahui jika hal tersebut juga merupakan salah satu siasat daripada Mireille untuk merubah arah pergi daripada Rosel dengan cara menggiringnya. Melihat itu, Lysias ketika langsung menyimpulkan jika hasil akhir akan segera diketahui. Untuk itu ia menyarankan agar para penonton melihatnya secara seksama. Kembali lagi pada Ritz yang masih mengejar Mireille, di mana Ritz yang menyadari tujuan Mireille pun langsung meningkatkan kecepatannya. Di tengah hal itu, Ritz pun mengingat saat ia dijadikan seorang pengikut dan terus menjawab kepercayaan daripada Ars. Tak hanya itu, karena Ars yang merasa membutuhkan Ritz, hal itu membuatnya berjanji untuk terus mengayunkan pedangnya demi Ars dan terus berada di sampingnya. Dan karena itu pun, Ritz merasa jika dirinya tak boleh kalah dari Mireille. Hingga pada akhirnya, Ars dan Mireille pun berpapasan dengan Rosel hingga pertarungan pun berakhir dan Ritz terlihat sangat kecewa. Selain itu, Ars masih heran dengan kekuatan militer yang begitu timpang. Namun kecerdikan Mireille bisa membuat keadaan membalik hingga pada akhirnya mereka bisa menang. Dengan itu, Ars merasa semakin yakin jika sosok Mireille yang pernah menjadi penasihat gubernur benar-benar orang yang sangat hebat. Di sisi lain, terlihat Rosel yang terus meminta maaf pada Ritz, meskipun Ritz juga merasa jika kekalahannya akibat dirinya yang tak bisa memojokkan Mireille. Singkat waktu, Ars secara resmi mengumumkan hasil pemenang dari latih tanding sebelumnya dengan pemenang dari tim Mireille yang berisikan pasukan-pasukan baru. Di samping itu, para pasukan senior merasa sangat kesal karena kekalahannya, bahkan malah mengatai jika Mireille bertindak curang. Mendengar itu, Ritz pun nampak memarahi mereka dengan menjelaskan jika dalam peperangan asli, kata curang tidaklah ada. Bahkan Ritz memberitahukan, meskipun Mireille memiliki sikap yang sulit diterima, namun ia memiliki kemampuan yang bisa membimbing orang lain, dan untuk itu, Ritz pun mengakui kemampuan Mireille. Selain itu, Ritz juga meminta maaf pada pasukan senior, karena dirinya lah mereka tak bisa memenangkan latih tanding tersebut. Bahkan dirinya mengungkapkan jika ia berniat akan belajar lebih banyak dari Mireille. Setelah itu, Ritz meminta maaf pada Mireille karena sebelumnya mereka telah meragukannya. Bahkan Rosel juga nampak meminta maaf dan baru menyadari jika Mireille menyuruhnya untuk latihan berlari dengan tujuan yang baik. Tak hanya itu, para pasukan senior juga berkata demikian, bahkan membuat Charlotte kembali menyanjung Mireille di sana. Mendengar itu, Mireille malah kembali menguji ketiga kekuatan tempur keluarga Loven yang menurutnya akan menjadi seorang yang sangat berbakat di masa depan nanti. Lalu, Mireille malah menyebutkan jika Ars adalah orang yang paling hebat, karena dirinya bisa memimpin orang-orang hebat seperti mereka. Meskipun Ars hanyalah pemimpin dari wilayah kecil, namun ia mampu membuat gebrakan besar. Sehingga Mireille pun kembali menanyakan rencana dan tujuan Ars. Ars pun menjawab dengan jujur jika pada awalnya ia hanya ingin membuat wilayahnya semakin kuat saja. Namun pada saat ini, dirinya ingin membuat wilayah Renberg menjadi wilayah yang bisa ditinggali anak-anak dengan bahagia. Mendengar itu, Mireille langsung mengetahui jika sebenarnya Ars adalah orang yang cinta damai. Karena itu Mireille malah merasa jika Ars harus menjadi seorang raja untuk menggapai cita-citanya itu. Bahkan Mireille merasa jika sosok Ars pasti bisa melakukan hal tersebut. Semua orang yang mendengarnya hanya bisa terdiam merinding begitu mendengar ucapan Mireille tersebut. Kata-kata Mireille tersebut kembali mengingatkan sosok ayahnya yang telah tiada, di mana dahulu ia juga pernah mengatakan hal yang serupa. Singkat waktu, di malam harinya mereka pun langsung berpesta, dan di tengah hal itu,
para prajurit muda pun meminta agar Mirelli mengajari mereka cara untuk menjadi lebih kuat. Namun Mirelli pun menegaskan jika sebenarnya mereka sudah cukup kuat sebagai seorang prajurit, di mana pelatihan Leeds sangatlah baik sehingga dirinya merasa tak perlu mengajari lagi. Di sisi lain, tidak Russell yang mengakui kesalahannya, bahkan ia kembali membahas mengenai alasan dirinya yang sebelumnya disuruh berlari oleh Mirelli. Russell juga menyatakan jika dirinya berpikir jika ahli strategi hanya perlu menggunakan akalnya saja, namun ia menyadari jika itu tak cukup jika di medan tempur. Namun di sela-sela pembicaraan tersebut, malah terjadi sebuah kekocakan. Di samping itu, Licia yang melihat jika saat ini Mirelli telah diterima oleh orang lain secara tak sadar. Hal itu cukup membuatnya merasa lega. Hingga kemudian, Leeds pun nampak mendekati Ars, di mana ia malah terlihat meminta maaf karena telah kalah meskipun hanya dalam latih tanding saja. Bahkan menurut Leeds, hal itu sangatlah fatal. Karena pada saat itu, Leeds pernah berjanji pada Raven untuk membantu dan terus mendukung Ars. Walau demikian, Ars menyebutkan jika kepercayaannya tidak akan hilang oleh hal seperti itu. Hingga kemudian Ars menanyakan kembali perihal apa yang dibicarakan Mirelli mengenai Ars yang bisa menjadi seorang kaisar. Mendengar itu, Leeds malah merasa sependapat dengan sosok Mirelli, di mana ia merasa yakin jika sosok Ars juga bisa menjadi sosok kaisar. Keesokan harinya, Licia pun nampak akan kembali ke rumah, dan kemudian Ars berjanji jika dirinya akan segera mengirimkan sebuah surat. Di sisi lain, para pasukan nampak bersemangat untuk berlatih dengan Mirelli. Leeds juga terlihat lebih antusias untuk meningkatkan kemampuannya. Tak hanya itu, Russell memulai pelatihannya dengan berlari dan dikejar oleh sihir Charlotte. Yang mana singkat waktu, Ars kembali menerima undangan dari Kran, yang mana Kran ingin Ars dan lainnya bergabung dengan Dewan Militer. Untuk itu, mereka pun ingin berangkat bersama-sama.